Di tengah pandemi seperti ini ya, banyak teman-teman yang mungkin mengalami kegagalan dan kesulitan dalam menjalankan bisnis. Sehingga cerita pengalaman dari narasumber kita sebentar lagi yang akan saya panggil ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang berbeda, a new perspective dalam menghadapi tahun mendatang di akhir pandemi nanti. Sehingga kita semua dapat memulai hal baru dengan semangat yang baru dan pemahaman yang lebih baik lagi tentang bisnis. Jujur, saya excited sekali nih untuk tanya-tanya lebih lanjut ke narasumber kita. And that's why, maka dari itu, tanpa panjang lebar, saya langsung mau panggil aja. Narasumber kita yang pertama, ada Yopi Suryadi, yaitu co-founder dan CEO dari mtarget.co, serta Arfan Kusniawan, yaitu co-founder dari Popcorn Technology. Hai. Halo. Hai, Yopi, Arfan, apa kabar? Kabar baik. Gimana semuanya? Ya. Kabar baik. Halo, Ime. Hai. Halo, Yo. Halo, Fan. Hey. Ya, tadi saya sih sudah sempat bilang juga bahwa saya yakin teman-teman di sini juga sudah sangat excited ya untuk dengerin cerita dan pengalaman dari Yopi dan Arfan dalam berbisnis dan lebih tepatnya saat mengalami kegagalan nih dalam bisnis. Nah, tapi sebelum itu mungkin Yopi dan Arfan boleh cerita sedikit tentang diri dan bisnisnya secara singkat saja, karena pasti ada teman-teman di sini pastinya sudah banyak yang kenal dengan Yopi dan Arfan ya, tapi mungkin ada yang belum kenal juga, atau sudah kenal tapi agak-agak lupa gitu ya. Jadi lebih baik kita perkenalan dulu deh ya, jadi lebih enak nanti ngobrolnya. Yopi terlebih dahulu mungkin boleh ceritakan tentang your background, who you are, and what you do. Siap. Nama saya Yopi Suryadi, terima kasih JPCC Marketplace udah invite saya ya di sini. Company saya itu adalah mtarget.co. Kita itu bergerak di email marketing, any kind of email lah gitu. Jadi saat ini perusahaan kami memasuki tahun yang ke-5 ya. Jadi ya ibaratnya anak bayi udah mulai bisa jalan nih, udah mulai bisa nanya-nanya ini itu dan lain sebagainya. Jadi ya excited untuk berbagi di sini gitu. Dan saya juga melayani di JPC sebagai date leader dari Kelapa Gading 31 gitu. Alright, oke, boleh dilanjut oleh Arfan. Halo, selamat pagi semua. Thank you dari JPCC Marketplace sudah undang saya untuk bisa berbicara di kesempatan pagi hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Arfan Kusniawan, saya date leader dari Central Park 1. Gitu, saya suami dari 1 orang istri, udah punya 2 anak. Anak yang pertama udah 2 tahun, anak yang kedua masih baby 5 bulan. Gitu, and I'm also a co-founder and CEO of Popcorn Technology. So Popcorn Technology is a revenue optimizer for F&B that combines a POS, membership reward, and gamification to help F&B owners who have multiple outlets to help them to optimize their revenue and also giving them a comprehensive real-time data to make the owner itu lebih gampang dalam mengambil sebuah keputusan. Yeah, basically that's what we do. Asli, keren banget ya dua-duanya. Oke. Yopi, Arfan, karena topik kita hari ini nih adalah tentang failing forward, kita specifically lagi mau bicarain tentang kegagalan nih ya kan. Nah, saya mau tanya nih, sebelum kita terjun ke dalam topik yang lebih dalam gitu ya, mungkin boleh di-share menurut Yopi dan Arfan, apa sih failure itu? How do you define it? Kayak bagaimana mendefinisikan kegagalan? Boleh dari Arfan dulu mungkin ya. Atau ditembak gue. Oke. Definisi kegagalan, I don't have any specific answer gitu, tapi this is from my experience aja gitu. So for me, kegagalan itu sesuatu yang kayak susah untuk diperbaiki. Kalau salah itu lebih mudah untuk diperbaiki, tapi kegagalan itu sesuatu yang susah untuk diperbaiki gitu. Dan gagal dan salah itu adalah 2 hal yang akan kita hadapi di dalam hidup ini ya. Pasti namanya manusia bikin salah dan manusia bisa menghadapi kegagalan gitu.
So what the most important thing dari ini adalah kegagalan adalah gimana caranya kita bisa bounce back dari kegagalan gitu. Like I'm a basketball player. Di sini kayak kalau kita tembak bola gitu kan, whether itu masuk, whether itu bola itu ditembak, whether itu masuk, whether itu enggak, apa yang naik pasti turun gitu. So pada saat kita sukses apa yang kita pelajari, dan pada saat kita gagal apa yang dipelajari, itu sih kalau for me gitu. I see. Berarti memang ada ups and downs-nya ya. Jadi ilustrasinya tadi adalah bermain bola basket, right? Yes. Yes. Kalau menurut itu saya setuju banget sih. Kalau menurut Yopi nih, apa tuh definisi kegagalan versinya Yopi? Okay. After so many failures, dari dulu ya, bersyukurnya dulu sering gagal, tapi belum ada social media sampai seperti sekarang ini nih. Jadi kalau dulu tuh nganggapnya gagal tuh aib buat saya gitu loh. Kita tidak boleh gagal gitu. Mungkin itu juga yang ditanam ya dari lingkungan dulu ya, di mana dulu saya bertumbuh. Tapi sekarang ini saya ngeliat, gue punya tabungan kegagalan cukup banyak. So itu yang membuat saya memandang kegagalan itu sebagai satu titik riset untuk memulai kembali dengan lebih keren, lebih baik lah gitu lah. Gitu sih. Jadi enjoy aja sekarang sama yang namanya failure gitu. I see. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita akan bahas lebih lanjut tentunya. Tapi Arfan sama Yopi, dan menurut saya juga benar sih. Maksudnya kadang-kadang kegagalan tuh adalah sesuatu yang sulit atau bahkan nggak disangka-sangka, jadi nggak bisa dihindari gitu kan ya. Dan mungkin pertanyaannya lebih ke kayak kapan itu terjadi, right? Sebenarnya itu sih pertanyaan saya selanjutnya. Jadi kapankah Yopi dan Arfan ini, kalau boleh diceritakan ya, berdasarkan pengalaman Yopi dan Arfan, mungkin baru-baru ini atau yang terlintas di benak yang ingin di-share atau dibagikan ke teman-teman semua di sini, kapan sih pernah mengalami yang namanya kegagalan dalam bisnis? Dari siapa nih? Yopi dulu deh, Yopi. Oke. Buat saya, ya, apalagi pandemi ini ya, terutama teman-teman yang hadir di sini, kita semua having very rough time. 2020 sampai sekarang mungkin. 2020 buat saya tahun kegagalan dari kacamata saya. Gitu. Jadi mulai dari personal issues, depression, istri sakit, terus masuk rumah sakit, terus mertua meninggal, terus saya masuk ke jurang kegelapan. We don't have any cash di company gitu loh. Kita berpikirnya, wah ini bakal bisa nih naik nih, selalu optimis ya, namanya founder ya, berusaha untuk selalu optimis. Tapi ternyata kenyataan narik saya ke tanah gitu loh. Kita nggak tahu mau bayar THR seperti apa, bayar gaji seperti apa, dan saya dapat saran untuk mengecilkan perusahaan, melakukan layoff ya. Saat-saat seperti itu dari kacamata saya gagal, tapi dari kacamata Tuhan dia berhasil ngasih lihat saya, bukan lu nih gitu, bukan lu bener-bener yang berhasil bikin saat ini ada, tapi Tuhan gitu sih. Buat saya tahun lalu tuh cukup devastating. Saya ingat banget ada satu webinar juga ya JPCC Marketplace bikin ya, disuruh tulis di komen apa yang lagi kalian paling butuhkan sekarang. I desperately type I need funding di kolom komen gitu, karena memang benar-benar nggak tahu waktu itu ini uang dari mana gitu, kita harus bayar dan lain sebagainya. Tapi ya dan saya selalu ngomong sama istri saya, sama ada teman-teman date juga, kayaknya nih gue nggak tahu nih bertahan sampai berapa lama nih, sisa segini doang nih. Satu jawaban teman saya cuma bilang, lu masih hidup aja kok sampai hari ini. Gitu, itu balik lagi ya. Kalau mau dwelling di kegagalan, that's okay, nggak apa-apa. Tapi jangan lama-lama. Kalau mau sedih dan lain sebagainya. Yang penting bener kata Arfan, bounce back, higher, stronger, gitu. Itu sih kalau dari bisnis ya. Sekarang saat ini kita quite okay secara bisnis, puji Tuhan. Gitu. I see. Berarti memang pernah ada di masa-masa itu, dan saya percaya bahwa Yopi pasti sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ya ternyata nggak berhasil gitu ya saat itu ya. Very unfortunate juga. Tapi tadi saya suka ketika ditekankan oleh Yopi bahwa Tuhan mengingatkan Yopi untuk
memperlakukan kegagalan sebagai sebuah fase yang akan berlalu gitu. Jadi tidak bergumul di situ terus ya. Harus move on dan bergerak maju alias tidak terpaku pada kegagalan yang dihadapi saat itu, right? That's so good. Nah, kalau dari Arfan gimana nih? Kalau dari Arfan, jujur saya juga penasaran nih cerita dari Arfan. Cerita kegagalan apa sih yang pernah Arfan alami dalam bisnis yang bisa di-share ke teman-teman semua di sini? Oke, kalau about failures, ini benar-benar recently happen, gitu. It benar-benar recently happen. Kalau 2020 buat Yopi was a bad year for us, Popcorn 2020 itu growing very much gitu. Kalau kata orang kita yang benar-benar dwelling dari wave-nya pandemic, yaitu salah satunya kita gitu. Tapi justru kena failures-nya di tahun 2021 ini gitu. Benar-benar recent. Cuman I cannot go through details because I'm still in the middle of the problem right now. So basically problemnya adalah ada pihak yang nggak bertanggung jawab menyerang kita, sehingga waktu itu jadi current customer kita at that moment ada cukup besar gitu, suddenly tiba-tiba data semua hilang. Ya intinya seperti itu. Gitu. Jadi kita benar-benar on dalam satu hari itu, can you imagine, yang telepon bro banyak, yang marah-marah, yang maki-maki semua, right there, gitu. Is it a failure? Yes, gitu. Do we make any mistakes? We have to admit public ada salahnya, gitu. Dan sekarang kita jadi belajar untuk memperbaiki hal itu. And lagi gagal, lagi pusing semuanya. And last week my wife's grandma itu passed away. Jadi ya almost similar ya Yop ya, tahun lalunya lu sama tahun ini ya gue mirip nih. Gitu. Yeah. So it's tough, very very tough. Sampai sekarang pun kita juga lagi berusaha untuk memadamkan api, lagi kita beresin gitu. Dan kegagalan itu sempat dwelling nggak, sempat stres nggak banget, sempat merasa waduh kok gini banget ya gitu, sempat gitu. And juga sempat kayak wah itu baru saat itu tuh baru ngerasain tuh gitu. Namanya kalau orang dari lagi diem aja tiba-tiba bisnisnya kena serangan itu kan tiba-tiba ya gitu. Itu baru ngerasain itu namanya orang bisa tiba-tiba tuh, kalau orang bisnisnya roboh bisa depresi, kolaps, tiba-tiba jadi gila. Itu I expect it gitu. Jadi pada saat itu pas kena, tiba-tiba lagi duduk begini, kena itu panic attack, ada orang nggak ngerti lah caranya gimana, tiba-tiba gue jatuh dari kursi. Gue jatuh dari kursi dan gue benar-benar nggak sadar kalau itu, padahal gue lagi di rumah, padahal saya lagi di rumah. Saya nggak sadar kalau itu lagi di rumah gitu. Ini yang cerita istri saya. Jadi istri saya sampai nanya, kamu kenapa? Terus di saat itu istri saya sampai panik sih saat itu. Pada saat itu sampai I asked my wife, ini menurut cerita istri saya, karena saat itu 15 menit itu saya nggak sadar apa-apa. Di saat itu saya nanya begini, ini di mana? Saya di mana? Gitu. And my wife said, you're at home gitu. Dia sampai panik itu. Cuman at that moment justru pada saat lagi di bawah seperti ini ya, God's presence is so real. That's what I can say to you this morning. Dan pada saat itu kayak benar-benar kalau saya nggak punya Tuhan, benar-benar saya mungkin bisa jadi gila gitu. Tapi pada saat itu benar-benar ada suara yang benar-benar make me calm, yang benar-benar very make me back focus gitu. Ada suara yang ngomong dalam hati, it's okay, tenang aja, everything will be okay gitu. Sampai sekarang belum oke. Sampai sekarang ya sudah lebih oke, tapi masih dalam proses gitu. Tapi saat itu benar-benar lagi udah kena duduk, dan itu benar-benar padahal nggak olahraga, it was 6 a.m. in the morning gitu. Benar-benar satu badan itu kayak orang habis mandi, keringetan, nggak sadar, deg-degan, jantung cepetnya luar biasa gitu. Saya kayak duduk kayak itu kayak habis, nggak tahu kali kalau dihitung BPM nggak tahu deh berapa, karena saya nggak hitung sendiri. Cuma pokoknya benar-benar itu you can hear your heartbeat in your ear. You very very under pressure, you very very stressed. And then a lot of calls coming in pada saat itu. And ya cuman sekarang sudah jauh lebih baik ya. That's the recent failure that I'm facing gitu. And like I said, seminggu pertama nggak tidur, bener-bener nggak tidur karena harus get back online, semua kerja, tanggung jawab dan segala macam. Dan yang one thing yang
yang benar-benar make me strong gitu, yaitu ya cerita, yaitu sekuat-kuatnya kita kerja, sekuat-kuatnya kita do everything gitu. Ya, kita makin sadar kalau kita makin perlu Tuhan dalam hidup ini. Mhm. Whatever our position is, our current position, atau uh, mau lagi sukses kayak, mau lagi di bawah kayak, that's the reason why analogi tadi main basket. Bola masuk, apa yang kita pelajarin? Bola gagal masuk, apa yang kita pelajarin? Ya, dari situ kita jadi a better person. We come back stronger, gitu. We bounce back, and kalau dengan seizinnya Tuhan, gitu, we believe we gonna bounce back and become stronger, gitu. Alright, wow. First of all, so sorry for your loss tadi untuk Yopi juga ya. Tapi evaluasi tadi yang Arfan sampaikan artinya menganalisis apa yang itu ya, bounce back tadi itu artinya kayak menganalisis apa kekurangan atau penyebab kegagalan tersebut terjadi. Kemudian pastinya setelah mengetahui apa kekurangan yang ada, kita bisa lebih mulai belajar cara mengatasi kekurangan tersebut dan kemudian menyusun sistem ataupun strategi yang baru yang lebih baik lagi ke depannya sehingga tidak terjadi kegagalan yang serupa ya. Tapi wah gimana ya? Tadi Arfan bilang kayak, can you imagine? I cannot gitu, bayangin ketika database itu hilang semua gitu, kayak wow, kalau ya rasanya kayaknya panik ya pastinya. Tapi nggak tahu sih rasanya gimana ya, rasanya kalau mengalami itu. Boleh mungkin dari Yopi dulu kali ya, bergiliran lah mendeskripsikan ke kita semua di sini pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan apa sih yang muncul exactly pada saat mengalami masalah atau kegagalan tersebut. Jadi apakah ada kayak shame atau malu gitu ya, misalnya tanya orang, atau kemudian pernah nggak sih sampai di titik meragukan dan atau mempertanyakan Tuhan gitu, bahkan mungkin mengalami identity crisis atau identitas atau krisis identitas gitu ya, yang kemudian menjadikan kita kehilangan iman dan kemudian kehilangan harapan dan lain sebagainya. Pernah nggak, Bro? Dari Yopi mungkin boleh di-share terlebih dahulu. Menarik. Jadi flashback sedikit ya, saya waktu kecil itu lahirnya nggak normal, nggak seperti anak-anak lainnya gitu. Saya lahirnya kaki duluan, kalau istilah orang Italia itu sungsang ya namanya ya. Jadi kaki duluan. Zaman dulu itu tidak dilakukan operasi sesar. Jadi benar-benar dilahirkan normal tapi posisinya nggak normal. Nah, waktu itu mama saya tuh selalu cerita sama saya setiap kali dia lagi cerita ya. Saya yakin dia nggak ada maksud apapun. Dia cuma, oh ya mama hampir mati waktu melahirin kamu. Terus ketanam dari kecil sampai besar. Intinya yang saya taruh di diri saya, gambar diri saya adalah dari lahir aja lu udah nyusahin orang gitu loh. Jadi itu waktu kegagalan demi kegagalan kena. Itu ibaratnya itu saya bangun rumah saya di atas pasir ya. Gampang banget roboh. Langsung roboh. Lu loser ya, gini segala macam. Memang udah takdir lu begini, bikin sesuatu gagal, gitu. Apapun yang lu usahakan untuk baik, ujungnya gagal. Yes, been there before. Jadi cuma Tuhan juga ternyata bekerja keras untuk memperbaiki saya gitu, habis-habisan. Saya nggak tahu di sini ada tim saya yang hadir juga ya. Jadi one time tahun lalu waktu mentok gitu ya, around bulan Juni, saya di kantor di ruangan, mungkin satu kantor tahu saya teriak kayak orang gila. Saya teriak, saya nangis, saya gebuk-gebuk meja, tonjok-tonjok lantai dan lain sebagainya. I don't know what to do waktu itu. Nanya Tuhan kenapa gitu loh. Kalau memang saya seperti ini, kenapa di tangan saya dikasih ini gitu loh. Karena kalau kita baca kan, kalau Tuhan udah kasih lu ini, dia akan mampukan lu lewat segala macam. Ibaratnya itu yang saya tahu. Tapi kayak kemarin itu semuanya out of control tahun lalu gitu ya. Kondisi bisnis itu waktu itu sedang naik dan mulai naik dari Maret itu terjun bebas, terus April sampai hari ini naik. Waktu itu saya sempat sampai ke titik seperti itu dan bayangin lagi COVID gitu, gini aja deh, biar gampang nih. Gua jalan-jalan aja keluar, siapa tahu kena COVID, kemungkinan besar gue mati nih kalau kena COVID. Kalau iya itu terjadi, I have insurance for my wife and kids gitu loh.
Jadi mereka aman. Sampai segitu sih. Cuma puji Tuhan sampai hari ini saya tidak pernah terkena COVID. Tuhan juga ngotot tuh. Dia ngotot banget. Nggak boleh pokoknya. Kamu punya sesuatu, ya jalanin aja gitu loh. Intinya sih waktu itu ya pikirannya tuh sampai segitu, mempertanyakan ke Tuhan. Kenapa? Tapi at the end of the day, saya ingat satu Pastor Alvis pernah sharing itu tentang apa yang Tuhan katakan tentang kita. Kita itu diciptakan bukan dengan sengaja. Tuhan bukan bersin lalu kita tercipta. Tidak sama sekali gitu loh. Tuhan kepleset tangannya lagi mulung-mulung tanah liat gitu ibaratnya ya. Jadi kita enggak. Dia punya maksud tertentu gitu loh. Punya maksud yang sudah setiap orang dari kita itu punya tujuannya. Nggak gampang, sekarang ngomongnya gampang, tapi waktu itu prosesnya adalah cuma satu sih. Baca firman Tuhan, mungkin klise kedengarannya, tapi ternyata semuanya ada. Waktu buka, kok kena banget nih gitu. Tuhan menciptakan kita, karena dia sayang sama kita. Tuhan tidak bisa tidak sayang sama kita. Itu sih yang ya, saya dapatin. Iya, benar sih. Jadi memang Tuhan tuh tidak bisa ya, bukannya dia bisa, tapi benar-benar nggak bisa untuk nggak sayang sama kita ya. Walaupun mungkin di awal kita merasa ya mungkin kita menyusahkan orang lah, pemikiran itu muncul. Misalnya tadi yang Yopi bilang bikin sesuatu gagal, bikin lagi gagal lagi gitu. Peristiwa demi peristiwa mungkin membuat kita atau Yopi tadi jadi merasa sedih, kesal, kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya masih penasaran nih, kalau Arfan gimana? Arfan gimana tuh? Ada nggak pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan yang muncul pada saat mengalami kegagalan atau masalah tadi ya? Sebenarnya tadi si Arfan udah cerita sih. Cuman kalau pertanyaannya sampai di titik memiliki atau mengalami krisis identitas gitu, pernah nggak? Kayak mempertanyakan Tuhan dan meragukan Tuhan seperti yang Yopi tadi cerita. Coba boleh. Kalau saya ngomong nggak pernah, itu I am the biggest liar in this place. Langsung saya keluar aja dari webinarnya. Gitu. Itu pernah recently, and the failures happen recently. Itu sempat mikir apa gue jadi karyawan aja ya, apa gue jadi corporate, kerja korporat aja ya gitu. With all the skills gini nggak usah jadi entrepreneur gitu. Sempat nggak kelintas, sempat banget gitu. Because of this failure. But tadi I totally agree with Yopi. Gitu. Ini like I said, makanya kalau kita punya pegangan ke Tuhan itu benar-benar bisa merubah jati diri, merubah identitas diri gitu. Ini yang benar-benar diingetin, and this is credit to my wife, dia ngomong gini, you may fail, but your God never fail. Yes, amen. You may fail, you may fall, but our God never fail. Our God never fall. Jadi kayak, wah, di saat itu kena sentil gitu. Nggak kena sentil sih, itu kena gebok gitu intinya. Terus dari situ mulai perbaikin diri, sempat kayak berasa nggak worthy, sempat berasa kayak kok ya gue nggak kayak sama rasanya kayak Yopi, sama persis kayak aduh kayak kok gue nggak pantas untuk terima kayak janji Tuhan, ini kenapa, dan sekarang mempertanyakan ada like Yopi said and I agree ya, biasa habis kena gitu pasti questioningnya banyak, pertanyaannya banyak gitu ya. But di saat itu diingetin gitu loh bahwa kita as an entrepreneur itu we are called to create gitu, karena kita ini ciptaan Tuhan kan, karena kita ciptaan Tuhan udah ciptain kita serupa dan segambar, jadi kita punya kemampuan untuk create gitu. Dan accessibly kita as a entrepreneur gitu, as an entrepreneur itu kita tuh benar-benar posisinya itu tuh bukan hanya karyawan, tapi kita ini co-creator ya Tuhan gitu. Kita punya kemampuan untuk kreatif sehingga kita entrepreneur, kita ini co-creator ya Tuhan untuk bisa menciptain sesuatu. Kita pada saat bikin produk, kita pada saat bikin solusi, kita pada saat kasih service, ya we create something, we added value to our customers gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, we are called to love, and number three, we are called to disciple. So justru dengan situasi seperti ini, dengan situasi pada saat kita lagi di bawah, apakah kreasi kita masih percaya sama Tuhan bahwa kita itu
bisa membuat sesuatu. Dan apakah pada saat lagi situasi seperti ini kita jadi fokusnya ke Tuhan, tapi enggak, kita lupa untuk mengasihi orang lain. Yang ketiga apa? Dari posisi susah seperti ini, justru nilai-nilai kekristenan yang ditaruh di kita, di agenda kita itu bisa kita share ke orang-orang di sekitar kita, bisa kita share ke tim kita. Bukankah pada saat seperti itu nama Tuhan yang lebih dipermuliakan, bukan nama kita? Seperti itu. Jadi those three things yang benar-benar ingetin gue, oh iya, ingetin saya bahwa oh iya, kita ini dipanggil untuk mencipta, kita dipanggil untuk mengasihi satu sama lain, dan kita dipanggil untuk bukan disiplinkan ya, memuridkan orang-orang. Ya, those three things yang benar-benar, oh iya, is it about me or about God? It is never about me. It's always about let go and let God. Gitu. Let go bukan artinya kita lupain, enggak gitu, artinya kita be a good steward, tapi kayak it's all about God. Dia yang punya perusahaan kita, dia yang punya hidup kita, dia sumber segala sesuatunya. Ya, that's yang benar-benar saya rasakan sih, seperti itu. I see. Berarti let go and let go itu benar-benar menenangkan banget ya. Benar-benar penuh dengan damai sejahtera kalau udah bisa. Kalau 1 bulan yang lalu nggak bisa ngomong begitu. Iya, ya. Tapi benar-benar sih, paham. Memang bisa dibilang mungkin ya manusiawi lah ya kalau kita merasa sedih, kecewa, malu juga misalnya saat menghadapi kegagalan. Memang cenderung mudah juga bagi kita untuk di saat itu ya menyalahkan diri ataupun keadaan ataupun bahkan Tuhan gitu ya. Mungkin sampai memiliki perasaan bahwa kita dia akan selalu gagal seterusnya atau ke depannya. Dan ya itu tadi ya, krisis identitas tadi. Tapi barusan mendengar jawaban dari Yopi dan Arfan juga ternyata penting ya untuk kita tidak membiarkan gagasan-gagasan atau pikiran-pikiran dan perasaan tersebut untuk stay dan linger di benak atau di hati kita gitu ya. Adalah baik juga tadi yang Arfan sampaikan untuk punya komunitas atau tadi cerita Arfan istrinya ya yang bisa membantu mengingatkan kita bahwa ya apapun itu, misalnya kayak kamu nggak akan gagal ketika kamu gagal sekarang bukan artinya kamu akan gagal di lain waktu dan lain sebagainya. Jadi komunitas memang penting banget. Dan tadi jawaban Arfan itu juga keren banget sih, kayak we are called to create, to love and to disciple ya. Mantap sekali jawabannya. Sekarang nih saya kalau boleh nih kupas lebih dalam lagi tentang pengalaman kegagalan Yopi dan Arfan, walaupun tadi mungkin sudah sempat dimention sedikit oleh Arfan dan Yopi tentang perlu mengevaluasi dan tidak berdiam diri berlama-lama di dalam sebuah kegagalan ya. Tapi kali ini boleh nggak diuraikan lebih lanjut nih saran-saran tersebut specifically berdasarkan pengalaman Yopi dan Arfan. Apa sih yang dipelajari dan dari kegagalan tadi masing-masing, dan bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dari kegagalan tersebut, atau tadi case-nya Yopi dan Arfan, gimana caranya Yopi dan Arfan bisa bangkit dari kegagalan tersebut. Nah, kalau saya lihat nih, kebetulan sepertinya Arfan sudah excited banget untuk menjawab, jadi Arfan lagi dulu ya. Katanya udah kayak, oke. Wah, nggak boleh, mesti paksa poker face nih Yok, kalau gini namanya nih. Oke, maybe yang siang hari ini yang bisa yang bisa saya share gitu, ini thanks to one of our own JPCC leaders juga, namanya David Cokro. Dia waktu itu dia ingetin saya seperti ini gitu. There are three things yang saya bisa sampaikan siang hari ini, yang kayak tadi apa aja yang dipelajarin, apa aja proses gitu. Nomor 1 average gitu, have average. I'm a basketball player, we play basketball, dan namanya kalau orang lagi main basket itu dan namanya ada average point, ada average rebound, average assist, dan lain-lain average. Kalau main bola pasti ada average goal, average assist, average defense, pemenang aerial duel, dan segala macam gitu. Nah, ada average, and the greatest player yang pernah main di dalam dunia olahraga gitu ya. I love sports, by the way, jadi analoginya kebanyakan sports ya gitu. Please understand. Jadi harus punya average. Artinya the greatest player of all time ya kayak Michael Jordan, LeBron James, Kobe Bryant itu punya average. Dan sejelek-jeleknya mereka lagi main ya itu tuh nggak pernah below average. Misalnya poinnya 30 dia ternyata 29, 28, nggak beda jauh gitu. Tapi kalau dia lagi have a great day ya dia bisa skor 81 poin, bisa skor 60 poin and everything. Tapi pada saat lagi below have average, ya nggak turun-turun, average performance ya artinya.
Kita as a leader itu mesti punya average performance. I'm not saying nggak boleh vulnerable, I'm not saying nggak boleh nangis-nangis, I'm not saying nggak boleh di pojokan kayak mempertanyakan yang kayak tadi, bukan kayak gitu, tapi have average gitu. So you can bounce back faster, you can bounce back even stronger gitu. Because I want to quote dari kata-kata ini, legends are not made by their successes, but by how many times they are bounced back from failures gitu. Itu dari quotes from NBA player gitu. Jadi kita mesti punya average, itu yang nomor satu. Artinya kalau lagi sedih ya jangan sedih-sedih banget, ya mau ya seneng ya mau seneng-seneng banget, biasa-biasa aja gitu. Nah, nomor dua mesti punya purpose gitu. Purpose-nya adalah ya kita percaya nggak sama kedaulatan Tuhan, with the sovereignty of God gitu, bahwa in everything Tuhan pasti bawa kebaikan buat kita. Rencananya jauh di atas rencananya kita. Gitu. That's the purpose, and this is the most important thing yang for me. Nomor tiga itu intimacy with God. That's the most important thing with the intimacy with God gitu. Jadi whether kita look back again, I want to say whether kita lagi sukses, whether kita lagi di bawah, ya kita mesti punya intimacy with God. Itu yang benar-benar bikin you. Itu sourcesnya kita. Itu yang kasih kita inspirasi, itu yang kasih kita power, itu yang give us strength when we are down gitu. Dan juga yang like I said, because we are co-creators, sebenarnya perusahaan kita itu sebenarnya punya Tuhan. That's the reason why I say we really can let go and let God gitu. Yes, betul, kita di dalam dunia ini ditulis nama kita, Arfan Kusniawan, sebagai direktur utama PT ini, Yopi Suryadi, direktur utama dari mtarget.co gitu. Tapi but in real life that our company belongs to God. That's what I feel gitu. And but again, intimacy with God itu very important gitu. Even though you have a great average, even though you have a great purpose untuk bantu orang gini-gini, but without intimacy with God, ya percuma. Pada saat crumble, kita dibangun juga di atas batu bara yang teguh, akhirnya rusak juga gitu. So with this short time, kalau misalnya mau diingat, ya because ini apalagi dunia startup ya gitu. Jadi kalau kita konklusikan namanya API. A, average, P, purpose, I, intimacy with God, API. Yeah, basically that's my answer. Asli, keren banget. Jadi untuk harus bisa bounce back stronger, kemudian percaya tentang kedaulatan Tuhan tadi, and punya intimacy with God, right? Tadi Arfan juga sempat bilang bahwa Arfan cerita dan berdiskusi juga dengan seorang mentor, bisa dibilang yaitu Devi Cokro Raharjo. Kita juga, saya sendiri juga paham bahwa beliau adalah seorang yang sangat luar biasa supportive, right? Jadi ketika kita meluangkan waktu dengan orang-orang yang bisa memberikan pemikiran positif, itu juga pastinya membantu banget ya. Yes, right? Dan kalau dari sisi, ya betul. Kalau dari sisi pemikiran Yopi gimana tuh? Apa yang Yopi pelajari dari kegagalan tadi dan bagaimana cara bangkit dari kegagalan tersebut? Pertanyaan tambahan nih kalau dari saya ya. How to have peace ketika dalam kegagalan and how to stay hopeful? Okay, nice. Thank you. Jadi kalau itu ya satu, inget banget tuh Handoyo pernah tulis something di Instagramnya. FOPO, Fear of People's Opinion. Jadi eventually we will fail gitu loh. Kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Kalau kita sibuk focusing di pendapat orang lain, kita akan jatuh. Dan eventually kita akan lewatin itu, soalnya waktu kita mengalami satu kegagalan kita langsung mikir orang lain ngomong apa nih gitu, apa kata orang nih. Jadi saya tahap pertama tuh itu tuh, tahap kedua baru okay, it's not that bad gitu, segelap-gelapnya malam pagi juga nongol abis itu gitu. Jadi kita langsung mulai, karena saya udah kebiasa kali ya, udah kebiasa ngalamin failure kecil atau besar gitu, otomatis nih begitu kejadian langsung tulis apa aja sih checklistnya. Oh ini, itu secara teknis. Analisanya seperti itu. Oh kenapa begini? Masih align nggak sama visionnya? Terus ada yang kurang nggak di mana? Memang cenderung nyalain diri sendiri, pasti.
kalau mungkin kalau di dunia luar sana cenderung nyalahin orang timnya atau siapa ya gitu. Cuma kita karena di JPCC kita cenderung untuk lihat dulu ke dalam baru keluar lagi. Gitu yang saya lakukan. Jadi secara teknis ya di breakdown kita meetingkan gitu, terus punya trust sama tim itu penting banget. Trust bahwa mereka bareng-bareng sama kita berjalan melewati kegelapan ini ya gitu ya. Terus habis itu yang paling penting yang baru saya praktekkan dari tahun lalu itu waktu ngalamin fail, waktu ngalamin kondisi bisnis turun, buruk dan lain sebagainya, saya mulai appreciate small things with my family. Jadi saya mulai sangat bahagia banget kalau namanya makan malam bersama. Gitu, saya bahagia banget. Ada COVID sebetulnya gitu ya, blessing in disguise gitu. Kita di lock di rumah 24 jam sama pasangan sama anak yang belum pernah dilakukan sama sekali. Sampai ke umur saya ini biasa kerja sampai malam. Kalau istilah David bilang, lu kerja buat anak apa anak keluarga kerja buat lu gitu loh. Ternyata waktu COVID kemarin ya saya harus di rumah terus gitu loh, dan I really appreciate small things. Di situ baru di bisnis langsung ke reflect juga. Oh, masih ada tim yang bareng bilang, saya dipanggil Om di kantor. Ya gimana ya? Bagus lah daripada dipanggil tante kan. Jadi, Om ya kita jalan bareng gitu loh. Terus I start to appreciate, oh ternyata gue masih hidup sampai sekarang. Jadi dari situ apa ya? Dengan mudah segala sesuatu failure kita lihat tuh segala, ya failure kayak ini aja, matahari nongol, nanti juga sore, nanti juga sunset. Udah gitu aja. Jadi dientengin aja dan nggak perlu takut orang ngomong apa. Gitu. People tend to see us fail kalau di luar sana ya. Apalagi ada social media yang cukup menyeramkan saat ini gitu. Dan kita juga terbawa. We tend to look rich and happy di Instagram. Gitu, kelihatan religious di Facebook atau kelihatan cerdas di LinkedIn. Ya itulah curated timeline. Jadi akhirnya saya coba untuk analisa teknis itu nggak di breakdown di sini lah ya, cuman yang lebih esensial tuh yang klise banget, yang orang-orang mikir biasa banget, tapi ya matters banget. Saya mulai coba small talks with my wife, with my kids. Terus berdoa sama-sama. Ternyata benar loh, Pastor Jeffrey pernah bilang, waktu bisnisnya di bawah nih, kita lari ke keluarga. Dia akan gini. Dia akan balance. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal banget. Tapi ya kita orang Kristen, pakai otak sedikit, iman lebih banyak. Gitu kan. Ya udah, set. Itu yang terjadi. Waktu saya mulai memfokuskan diri sama keluarga saya, everything falls into places. That's it. Wah, keren banget sih. Keren banget jujur, dan itu note banget sih buat saya sendiri juga. Appreciate small things yang kadang-kadang dulunya nggak kelihatan, tapi sekarang justru kita jadi semakin bisa menghargai hal-hal tersebut ya. Small things yang nggak bisa dilakukan sebelum pandemi, tapi ternyata waktu pandemi justru kita bisa lebih appreciate dan kemudian membantu bisnis kita juga eventually, right? Dan kemudian tadi berarti memang ya yang namanya kegagalan itu pasti terjadi. I mean, saat kegagalan terjadi itu memang seharusnya kita mencoba untuk bangkit kembali dari kegagalan yang kita alami dengan cara-cara yang barusan Yopi sampaikan juga, dan melihat dari perspektif yang berbeda begitulah ya. Serta kalau boleh saya tambahkan juga menjadikan kegagalan ini sebagai motivasi dalam bisnis kita di masa mendatang untuk tentunya menjadi lebih baik lagi. Dan dekat sama Tuhan itu juga kunci ya. Kuncinya untuk memperoleh damai sejahtera. Benar banget sih, itu penting banget, terpenting bisa dibilang. Nah, tapi dari kegagalan itu artinya gimana ya? Istilahnya kalau kita bangkit dari kegagalan itu kan merupakan sebuah decision atau keputusan, betul? Kayak misalnya I decided to move on, atau saya memutuskan untuk maju ke depan, untuk nggak berdiam di kegagalan. Jadi if I fail, I'm gonna fail forward, gitu kan ya. Jadi ada semacam keputusan yang dibuat, jadi ada turning point-nya. Pertanyaan saya, gimana tuh prosesnya setelah itu? Atau let me put it this way, apa yang terjadi setelah Yopi dan Arfan memutuskan untuk failing forward? Apakah ada hal yang berbeda yang Yopi dan Arfan lakukan sehingga
membuat bisnis atau perjalanan bisnis menjadi lebih menarik kah atau lebih berdampak kah? Boleh di-share dari Yopi dulu kali ya. Apa yang terjadi setelah memutuskan untuk failing forward, Yopi? Oke. Kita beberapa kali merencanakan target market ya. Kita boleh ngerencanain, tapi Tuhan yang nentuin. Oh, ternyata nggak berhasil, and then we do pivot. Terus namanya di tech startup nih, kita ada proses namanya fundraising. Proses fundraisingnya take times. Benar-benar saya yakin teman-teman di sini juga tahu, wah panjang banget. Dan belum tentu jadi gitu. Waktu itu setelah memutuskan, oke, mungkin kita perlu ngerubah sedikit segala sesuatu gitu. Semua dimulai dari diri sendiri. Kita mulai rubah our culture, cara berkomunikasi. Nggak tahu ya, saya ngerasanya tuh ini aneh banget sih, ini bos kayak begini yang dirubah bukannya hal-hal fundamental yang menjadi titik. Cuman saya ngerasain waktu tangan saya sakit gitu ya, dibawa ke tukang pijit, nggak di tempat sakitnya, di pijitnya, tapi di sininya. Oh, ada di sini nih Pak, uratnya nih yang salah. Terus mendadak sininya benar. Saya cuma ngerasa seperti itu sih. Jadi apa ya, buat dapetin peace-nya. Tadi saya coba sekalian jawab yang tadi ada yang kurang ya. Ada satu small talks with my wife. Waktu kita nggak, saya ngerasa saya udah nggak sanggup. Saya bilang sama istri saya, kalau ini harus selesai gimana? Dia cuma bilang ya sudah, gitu. Apa yang punya Tuhan ya balik lagi ke Tuhan gitu loh. Jadi itu yang menghasilkan peace banget di diri saya, dan habis itu udah kayak baterai dicas, quick charging, jebret cuman dicas 15 menit, tenaga balik lagi, kita langsung fokus dan lain sebagainya. Itu apa ya? Saya bingung, too excited, ada emosi juga. Jadi kalau kedepannya saya ngerasa kita pasti bisa berkembang sih. Namanya founder ya, kita punya insecurity juga. Apalagi terutama untuk orang-orang yang kita pimpin yang jauh lebih hebat dari kita. Gitu, kadang-kadang kita punya insecurity, tapi ternyata enggak loh. Setiap tim ini memainkan peranannya masing-masing. Jadi penting banget punya tim semua gitu, kayak Daud dengan 400 pasukannya waktu itu kan isinya orang-orang broken people. Waktu dia meraih kemenangan terbesar dia gitu, nggak melulu Daudnya aja, tapi timnya juga gitu. Jadi start apa ya? Buat saya itu tim itu prioritas nomor 1 keluarga. Tim itu anggap mereka sebagai keluarga, so mereka jadi prioritas juga. Itu sih, saya nggak ada istilah teknis atau gimana ya, kita gimana bisa bounce back, tapi dengan bersatu hati bersepakat itu semuanya jalan gitu aja sih sampai hari ini. That's so good. I see, jawaban Yopi memang menginspirasi sekali ya. Kalau dari Arfan mungkin ada yang mau ditambahkan kah? Dari Arfan mungkin sama Yopi jawabannya sama. Because of this crisis ya bukannya nyontek atau apa, bukan gitu, tapi emang this is what I'm currently facing gitu. Justru di pada saat lagi situasi seperti ini, our team bonded even more gitu, jadi lebih solid timnya. Terus juga karena udah jalan ini kita makin the visions become clearer, definitely mentally become stronger gitu, karena ibaratnya gini, we still standing here, yes, the problem still there gitu, the problem still there, belum completely gone gitu, we're facing it right now, tapi the mentality is different gitu, the mentality kita udah ngeliatnya, ini problem sama kayak the problem comes, we face it, we be responsible to it gitu, we try the best that we can gitu, dan eventually will pass gitu. Even semua perusahaan besar di dunia teknologi itu pernah ada namanya kegagalan gitu. Dan bisa dicari di history, even Microsoft pernah gagal gitu, Apple ini baru launching bukannya itulah brand-brand besar gitu, pernah ada gagal gitu. Dan
yang benar-benar kalau secara teknisnya lagi gimana how to bounce back sama gitu, cuma benar-benar yang I totally agree with Yopi, justru di pada saat kita berkumpul, kita jadi rukun, kita lebih perhatiin keluarga, kita lebih perhatiin tim kita, ya that's the blessing is gitu. Dan ternyata pas kita dilihat-lihat lagi gitu, there are some people still believe in us, some people still see us okay, you can bounce back gitu, dan itu yang kita perhatiin gitu, kita fokusnya ke sana gitu. I see. Berarti memang bagi Yopi dan Arfan setelah memutuskan untuk failing forward, juga at the same time diingetin bahwa itu tadi yang di-mention oleh Yopi, bahwa ini itu bisnis kita tuh istilahnya kayak dipinjemin Tuhan gitu ya untuk kita kelola, and kita harus be responsible about it. Lebih kayak ketika ini punya Tuhan, misalnya Tuhan pun mau ambil ya ini punya Tuhan gitu. Jadi lebih apa istilahnya, legowo gitu ya. Lebih damai sejahtera, baik lagi. Kita perlu itu. Nah, memang walaupun berat memang bisa mungkin nggak berlarut-larut di situ kan ya. Coba mengalihkan pikiran kita untuk lebih fokus ke masa depan. Memang mungkin perasaan sedih dan lain sebagainya, kecewa, stres, dan tadi yang disebutin, bisa menghampiri kapan saja. Tapi kita perlu dan wajib ingat bahwa kita pasti punya masa depan yang cerah banget sama Tuhan, right? Nah, saya juga yakin tadi Yopi dan Arfan sempat mention juga tentang tim, ya kan? Pasti punya tim dan di company masing-masing yang cukup solid lah ya bisa dibilang. Nah, ketika gagal nih misalnya dalam bisnis, pastinya berdampak juga ke orang-orang sekitar termasuk tim sendiri kan. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengkomunikasikan perubahan mindset ini atau mindset failing forward ini? Gimana caranya mengajak tim kita untuk memiliki pemikiran yang sama alias satu tujuan lah dalam perubahan ini? Apakah mudah kah atau cukup challenging kah? Boleh, dari Arfan dulu mungkin di-share ke kita gimana tuh caranya. Oke. The team become stronger karena definitely nomor satu kita punya relationship. Ya, gitu. Kita punya relationship, kita tadi udah tahu purpose-nya mau kemana gitu. And kenapa tim, I believe kenapa timnya bisa get stronger because kitanya sebagai pemimpin mungkin sudah melakukan hal-hal yang sebelumnya harus dilakukan, which is kita bonding, kita bangun relationship, sehingga pada saat kita lagi di bawah, mereka sadar, oh iya, ini my leader is a human as well, kalau bisa susah saatnya kita bantu dia gitu. Jadi they are giving like 110% gitu to me, and I'm very very grateful for that, and it's bisa dibilang itu God's favor upon me gitu, yang we cannot repay it back gitu loh, dengan kebaikan ini sih gitu. Terus juga caranya, that's nomor satu relationship, nomor dua kan kita mesti tahu gimana caranya buat bounce back ya. Kalau misalnya kita cuma mimpi oh ya bangun relationship doang, kita bisa bounce back, we can bounce back stronger, itu tanpa ada langkah konkret yang dijelaskan, ya itu namanya mimpi juga kan, cuma angan-angan. Nah, baik lagi nomor dua ya performance-nya gimana ya, kita udah dapetin hatinya, tangannya bisa kita minta gitu. We already catch the heart, we can ask for the hand. Nah, cara ask the hand ya langsung kita bikinnya, yang tadinya kita bikin goals-nya besar, sekarang kita kecilin. Gitu, goals-nya kita kecilin, kita bikin kayak small victory lah ibaratnya. Jadi mereka kan juga pasti mentally juga damage ya, karena bukan mentally damage ya, mentally kena serang lah, kena mentally beaten juga, kayak mungkin kalau teknik, aduh ini kenapa bisa ini kejadian, tim support gua kena marah, ini admin juga gua ribetnya segala macam gitu. Nah, justru pada saat situasi seperti ini kita pikir oke ya, kita bukan, the vision still there, tapi caranya ada reroute sedikit, kita potong menjadi kecil-kecil, sehingga pada saat dia achieve itu dia ada sense of achievement. Iya, oke, gue bisa nih, oke, we can bounce back again, mentalnya bisa balik lagi, sehingga dia bilang oke, ternyata we can do it, we can pass through this gitu. Yeah, that's basically what I'm currently doing right now gitu. Kita breakdown dari goals yang biasa kalau minggu, oke, deadline-nya jeda segini gitu, mesti beres. Sekarang kecilin dulu aja, yang penting small fish-nya dulu dapat, nanti big fish-nya juga pasti dapat sendiri gitu. Kan namanya juga kail lagi robek kan, kalau kita lagi robek kan jalannya lagi robek ya, dibenerin dulu gitu. Paham, setuju banget sih. Berarti relationship kemudian memikirkan juga bounce back-nya gimana, artinya
ask for the hand juga gitu ya performance-nya. That's so good. Pastinya kita perlu melakukan apa yang Arfan sampaikan tadi. Sebagai Christian business leaders, pastinya kita nggak mau dong kitanya sudah berhasil memiliki mindset failing forward, tapi tim kita masih istilahnya terjebak dalam perasaan bersalah atau sedih yang bahkan menyimpan rasa kecewa yang berkepanjangan, right? Kita nggak mau itu terjadi. Dan kalau dari Yopi gimana? Kalau ya sekarang kita juga mau dengerin pemikiran Yopi nih. Gimana tuh caranya mengkomunikasikan dan mengajak tim kita untuk memiliki pemikiran yang sama ketika gagal, yaitu pemikiran atau mindset failing forward. Gimana Yopi? Oke. Kadang-kadang jadi founder, CEO, kita udah masuk sekian tahun, mulai merasa kalau bahwa sebagai leader di company, kita harus jadi yang paling tahu. Satu, kita harus punya jawaban untuk segala sesuatunya. Kita harus bisa take care everything. Gitu. Akan ada perasaan-perasaan, tuntutan-tuntutan seperti itu. Waktu tahun lalu, saya benar dihajar yang kayak, you know nothing. Yang sebetulnya yang lu perlu lakukan itu adalah hold on to your vision, to the company vision, and then let your people do it gitu loh. Jadi waktu itu saya sempat taruh posisi di tim saya gitu ya. Jadi mereka ini tahu kondisi perusahaan lagi tidak baik gitu loh. Some people, most of them akan berangkat cari tempat lain gitu loh. Tapi enggak, ternyata di tengah mereka udah lebih deg-degan dari saya sih sebetulnya. Kalau saya udah kayak, ya sudahlah kalau memang udah harus hilang. Tapi mereka kan punya keluarga, punya apa segala macam. Akhirnya yang terjadi adalah komunikasi dengan tim saat ini saya akhirnya mengakui kalau saya nggak tahu banyak. I need to learn more. Saya perlu belajar banyak, saya perlu expand kapasitas lagi, saya mulai tanya apa kurangnya saya gitu loh. Kalau kelebihannya jelas ya, biasanya dulu kelebihannya adalah saya tidak punya kekurangan gitu. Kalau sekarang kan apa kekurangan saya? Oke, mereka mulai kasih tahu, oh ya Om Yop mungkin lu kurang di manajemen segala macam. Buka hati besar-besar untuk terima itu, dan kita sekarang mulai delegate dan mulai apa ya, kayak sekarang saya lagi cuti nih, jujur aja saya lagi cuti dan I leave all that to the team. Memang ada waktunya saya nyemplung 1-2, tapi enggak semua berjalan. Saya coba untuk kayak begitu ya. Toh gimana juga mereka akan tetap menganggap kita leader. Bukannya bos gue agak bodoh nih ini segala macam. Enggak apa-apa sih. Kalau nggak tahu apa-apa juga nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu sih kalau sekarang. Jadi sekarang tim kita ternyata step up. Orang-orang yang nggak pernah ada kesempatan untuk bersuara, kasih pemikiran, ternyata punya pemikiran yang sangat brilian gitu loh. Jadi you'll never know apa yang kita bawa itu. Kerjaan kita cuma nyiremin sih sebetulnya. The leader itu harus punya wisdom aja. Lo nggak perlu punya jawaban yang exact buat satu problem, tapi lo harus punya wisdom untuk itu. Dapetin wisdom, ya kita tahu karena kita Kristen. Dari mana wisdomnya? Dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itu aja sih. Pasti, keren banget. Emang komunikasi itu penting banget ya. Setuju banget sama kedua-duanya, Arfan dan Yopi. Dan kayaknya di chatbox semua pada kayak bilang, wah, that's so good, that's so good. Ya, emang literally sangat memberkati sih. Dan keep them coming. Kalau teman-teman di sini ada pertanyaan, juga boleh langsung dimasukin ke question Q&A box. Kalau misalnya mau memberikan apresiasi ke pembicara, boleh dilanjutkan tuh kata-kata seperti kayak that's so good, atau kayak that's such a blessing dan lain sebagainya. Tapi memang benar tadi sih yang disampaikan, literally a blessing for me as well. Karena ketika kegagalan terjadi, memang kita perlu sampaikan kepada mereka untuk tidak terus menyalahkan diri sendiri gitu ya. Pasti ada orang-orang yang seperti itu, dan hal tersebut sebenarnya nggak akan membuat jiwa mereka semakin baik, justru malah semakin terpuruk oleh rasa bersalah dan nggak maju-maju malahan ya. Jadi nggak bisa move on. Tadi kalau kata Yopi dan Arfan juga lebih baik kayak fokus mengasah potensi atau belajar banyak lagi dan mengexpand capacity juga ya, dan mengasah kemampuan masing-masing juga untuk memaksimalkan usaha agar kegagalan tidak terulang lagi ke depannya. Ya kan? Nah, ini sebenarnya sih ada satu pertanyaan yang menarik yang saya lihat dan sudah sampai di saya. Sebenarnya ada banyak sih pertanyaan yang sudah muncul. Tapi satu pertanyaan ini untuk ditujukan kepada Yopi dan juga Arfan. Jadi dua-duanya akan menjawab ya. Pertanyaannya
sangat simpel, yaitu kalau lagi kondisi gagal, bolehkah grieving? Begitu pertanyaannya. Coba boleh dari Yopi dulu mungkin. Oke. Jawabannya pasti boleh. Boleh banget. Kalau kita nggak grieving waktu kita gagal, kemungkinan besar kita orang terpalsu di dunia. Gitu sih ya. Justru perlu ya. Yes. Kayaknya nggak ada, kecuali ikan mas kali ya, yang cuma mikirnya 10 detik. Tapi kalau gagal boleh banget grieving. Tapi pilih kepada siapa kita menunjukkan grieving ini. That's so good. Ya, betul. Pilih benar-benar kepada siapa kita boleh menunjukkan grieving ini. Udah tentu sama keluarga, sama istri, sama orang-orang yang kita percaya, mentor dan lain sebagainya, dan terutama sama Tuhan ya. Nangis-nangis aja sama Tuhan, nggak disamber geledek juga gitu loh. Tapi intinya, Tuhan, saya sedih, saya gagal, saya ngerasa down dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, cuman jangan lama-lama. Itu aja. Tujuannya kita dijatuhin sampai ke titik kita ngejedot tanah adalah untuk bounce back balik ke atas. Ada pijakannya. Kalau endless, nggak ada tanahnya di bawah, nggak ada rock bottomnya, gimana mau bounce back ke atas? Iya, benar kita juga. masih falling, free fall ke bawah gitu loh. Jadi boleh banget grieving, pilih kepada siapa kita menunjukkan itu, especially social media, pilih-pilih. Ya, people watching our lives through social media sekarang. Dan yang kedua, langsung oper. Ini rasanya gue, tolong Tuhan, atur, bantu. Gitu. Saya modelnya begitu ya sama Tuhan, jadi kayak ngomongnya mungkin gue lu juga kadang-kadang gitu. I believe dia nggak keberatan. Dan ya itulah caranya. Boleh jawabannya. Bener, boleh ya sebenarnya, cuman perlu pilih-pilih dan harus bijak juga ketika mau menyampaikan perasaan-perasaan yang grieving ini ke siapa, dan terutama ketika ke sosial media, pikir dulu ya apakah ini bijak atau tidak, dan sebagainya gitu ya. Itu tips yang oke banget sih dari Yopi. Kalau dari Arfan mungkin, Arfan mau ditambahkan kah? Setuju sama Yopi, boleh. Ya kalau like I said, kalau misalkan I said nggak boleh, ya I'm the biggest liar in this place. Gitu. Boleh banget, I grieve. Gitu, makanya sampai waktu itu seminggu nggak tidur. That's my grieving process, grieving moment. Boleh banget itu. Tapi apakah, dan orang tuh beda-beda ya. Ada waktunya. That's the reason why I said have average. Gitu, punya lah average. Gitu. Jadi kita tahu oke, ini udah di bawah performa terbaik kita nih. Ini saatnya you have. Itu kenapa kita akan bounce back gitu. Dan dengan si izinnya Tuhan, if I may quote a Bible story, Simpson gitu, with all the mights and everything gitu, pada saat dia lagi failure dan pada saat matanya memang sampai dicungkil gitu, dia dipotong rambutnya, udah disuruh dibilang ya kind of reckless kan di waktu itu, juga kalau based on the Bible ya. Dan pada saat di last momentnya dia, pada saat dia lagi dicemooh dan segala macam, pada saat dia dorong tiangnya itu pada saat roboh itu dicatat di Alkitab bahwa dia melakukan perbuatan yang jauh lebih besar dibanding semasa dia hidup gitu. Jadi ya dengan si izin Tuhan ya we may bounce back stronger and even bigger gitu. Tapi kan boleh grieving? Boleh. Ya for me boleh banget. It's human, I think. Yeah, it's human. It's okay. Jadi untuk yang bertanya ini kita sama-sama sependapat lah ya, bahwa it's okay. Ya, and you're not alone gitu ya. Kita juga pernah merasakan itu, and it's okay banget untuk grieving. Cuman note-nya satu tadi untuk menjadi bijak dalam menceritakan perasaan tersebut, dan kemudian bounce back kalau kata Arfan ya, untuk kayak kembali tidak berdiam di sana terus-menerus. So good, itu mantap sekali sih jawabannya. Ada lanjutannya nih, sebenarnya ini follow up question. Saya lanjutkan ya. Questionnya seperti ini. Be a good steward adalah with what we have is great. Oke. Tapi bagaimana bisa melakukan yang terbaik kalau kita masih ada beban dan limitasi? Rasanya seperti nggak ada energi untuk maju. Pola pikir seperti apa yang kita harus punya? Nah, ini juga ditujukan untuk Yopi dan Arfan. Jadi Yopi dulu mungkin. Pola pikir seperti apa nih yang harus kita miliki kalau misalnya kita nggak ada energi untuk maju gitu?
Masih ada beban, limitasi. Begitu baca pertanyaan ini, entah kenapa langsung keingetnya ke Musa ya. Saya pakai analoginya Musa waktu dia bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, waktu dia mentok ke Laut Merah, yang di tangannya cuma ada tongkat. Sayang di Alkitab nggak ditulis how do they feel, bagaimana perasaan mereka, sedikit yang ditulis gitu, kayak Yesus doang waktu di Taman Getsemani. Tapi mungkin Musa ya, saya nggak tahu waktu mentok, ya Tuhan, ini laut loh. Kita nggak punya kapal, kita nggak punya apa. Gue cuma punya tongkat di sini. Terus ada banyak banget orang di belakang ikut. Gue mesti ngapain Tuhan gitu loh. Ya, terus kadang-kadang Tuhan waktu itu mungkin cuma ngomong, ya udah sentuh aja tongkatnya ke laut gitu. Dan kebayangan saya laut nggak begitu aja serta-merta kebuka ya. Ada prosesnya turun, batu di dalam segala macam. Jawaban saya buat yang nanya ini adalah start with what you have. Semua orang pasti punya burden, semua orang pasti punya limitasi, terutama kalau bicara soal capital. Wah, coba gue punya modal sekian triliun, agak gampang lagi nih. Ya, semua orang juga gampang kalau kayak gitu. By nature kita ngabisin sesuatu mah gampang, gitu. Tapi kalau punya beban, punya limitasi, start with what you have. That's it. Kalau kita bisanya ini, ya ini dulu. Nanti lama-lama belajar. Yang A, yang B, yang C, terus menerus. Jadi kita lama-lama bisa. One step at a time. Jangan dilakukan semuanya. Yes. Yeah, that's so good. Kadang-kadang kita berpikir, kayak banyak banget yang harus dilakukan. And you don't know where to start. Sebenarnya padahal satu-satu aja gitu. A dulu, kemudian B dan C. Lama-lama juga toh selesai. Dan yang namanya manusia pasti punya yang namanya beban dan juga limitasi. So sekali lagi, you are not alone. Yeah. Tapi ya benar banget tadi yang disampaikan oleh Yopi. Tapi saya percaya Arfan juga ada yang mau ditambah ini kayaknya. Coba Arfan, gimana? Kalau for me, kalau posisi kayak gitu ada limitasi, yes. Kalau misalnya lagi nggak punya energi, ya the best that we can do rest. That's the best that we can do, rest in God, gitu. Ya, bukan rest in God, tapi jangan ya tidur-tiduran, malas-malasan, itu juga aneh juga gitu. Tapi maksudnya rest in God, maksudnya dwelling in God's presence gitu. Karena di situ sumbernya, di situ kita dapat kekuatan, di situ kita dapat inspirasi gitu. Dan di pada saat lagi, dan ya the Bible said bahwa cook yang dipasang Tuhan kan ringan gitu. And kalau kita percaya bahwa perusahaan kita punya Tuhan, ya kita co-creator-nya, the real owner-nya Tuhan gitu. So we just follow aja gitu, follow Tuhan. Dan kalau misalnya lagi capek, rest. Dan biasanya this is what I've been through this past month. Pada saat kita rest, pada saat kita ubah fokusnya, justru kita dapat perspektif yang baru, which is kita bisa zoom out. Gitu di sini ya, I wanna quote Pastor Jeffrey kan, punya ability untuk zoom in dan punya ability untuk zoom out gitu. Justru pada saat lagi begini kesannya semuanya mentok gitu. Kalau kita pada saat terus nanti punya ya Roh Kudus ya, I believe is Roh Kudus gitu. Kita bisa ngeliat posisi, ini zoom out nih. Oh ternyata bisa begini. Oh ternyata bisa begitu. Tapi kalau memang ternyata kita lagi nggak benar-benar mentok, udah tidur, udah istirahat, udah jalan masa pendek masih mentok, ya that's the reason why kita punya komunitas. That's the reason why Tuhan ciptain kita nggak sendiri. Kita ada komunitas, kita bisa tanya orang yang lebih jago, kita bisa tanya orang yang memang sudah lebih berpengalaman, kita bisa tanya orang yang memang jago di bidangnya. Misalnya kita mentok di bidang finance, ya, I believe di JPCC Marketplace ini orang finance luar biasa gitu, banyaknya maksudnya. Orang yang perlu ide gitu, I believe banyak itu kan bisa di dalam hal itu. Ya itu sih, kalau that's for me, because that's what I'm facing, and yang bisa help me to get through this, ya those are the steps yang gue jalanin, yang saya jalankan gitu. I see, bener banget. Sering banget kita soalnya lupa untuk rest ya kan, kita sibuk kerja, kita sibuk menyelesaikan deadline dan lain-lain sebagainya, tapi kita lupa untuk rest, padahal istirahat itu penting juga ya. Namun ketika memang sudah mentok banget, tadi yang Arfan bilang juga, balik lagi ke komunitas itu penting banget, dan that's why di JPCC kita juga ada date, dan di sini juga kita bisa saling sharing kalau di JPCC Marketplace Ministry, dan saling membantu dan saling bercerita, dan kemudian ke depannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, betul? That's so good.
Nah, ini ada sebenarnya ada lanjutan pertanyaan, cuman ini sempat di-mention tadi oleh Arfan kalau nggak salah. Tapi ini ditujukan untuk Yopi dan Arfan. Jadi dua-duanya harus menjawab. Dia nanya kayak gini, bagaimana mengatasi FOPO tadi yang di-mention ya di Instagramnya Handoyo, atau rasa malu ketika kita sedang gagal. Gimana cara mengatasi rasa malu itu? Kan pasti malu ya. Gimana caranya supaya nggak malu gitu ya? Gimana tuh caranya? Coba Yopi. Apa ya, nggak malu waktu kita gagal, terus nggak baper. Padahal orang nggak ngomongin kita sih sebetulnya. Iya, kadang kita GR. Kadang-kadang kita GR gitu, dia ngomongin gue. Iya. Kayaknya sih this too shall pass. Yang udah pasti sih. Yang ini pasti lewat juga gitu loh. Saya sekarang cuman you cannot fix everything. Nggak bisa kita mesti fix semuanya, pendapat orang tentang kita, terus kegagalan kita langsung berubah 180 derajat jadi glory dan lain sebagainya. Saya rasa sih sudahlah, pasang kacamata kuda. Kalau baru itu ya, pasang kacamata kuda, pasang AirPods yang noise cancellation, udah lewatin, tunggu beberapa saat, habis itu diri udah mulai tenang. Yang paling penting waktu diri kita sudah tidak merasa bahwa orang tidak udah, maksudnya kadang-kadang tuh di hati sih, ya, di kepala, pikiran segala macam ya, battle-nya di situ. Kayaknya dia ngomongin gua, mata aja nih ngeliat doang nggak ngomong apa-apa udah dia pasti mikirin gua, yang nyukurin gua nih di dalam kepala. Syukur ya, udah lewatin aja gitu loh. People do judge, pasti ya, jadi so no worries. Itu yang kayak ibarat Musa, itu batu-batu, karang dan lain sebagainya yang dia harus lewatin. Kaki berdarah ya nggak apa-apa. Terus tadi tambahin yang tadi sedikit, menurut saya kalau burnout itu tunggu nanti kelasnya dari JPCC Marketplace, 3-dimensional entrepreneurship. Yes, itu so good. Saya kebetulan dapat beta testernya gitu, so good itu materinya. Thumbs up buat tim JPCC Marketplace. Yes, pastinya, cannot wait. Tapi memang benar sih, kadang-kadang memang itu terjadi dalam pikiran kita doang. Dan mereka mungkin juga justru sibuk dengan pikiran mereka sendiri, nggak memikirkan kita, dan kita nggak perlu malu sebenarnya. Tapi kalaupun memang malu, ya pakai kacamata kuda, artinya punya pemikiran bahwa ya ini akan berlalu anyway. Wow, jadi jangan malu karena akan berlalu. Oh, that rhymes. Jadi ya itu oke untuk merasakan itu wajar. Tapi ya itulah, kalau Arfan mungkin ada sedikit tanggapan lain yang mungkin bisa dibagikan kah? That's a good one. Jangan malu, biarlah itu berlalu. That's a good times. Very good. Thumbs up. Agree. Tadi kayak like I said, agree banget itu, pasang kacamata kuda gitu. Kalau emang harus puasa handphone, ya puasa dulu gitu. Jadi nggak ngeliatin sosial media, nggak ngeliatin yang oh ini konsisten sukses gini, gue gagal, gitu. Saya gagal. Oh dia begini, saya begini gitu. Mungkin saatnya kita back to yourself, like I said, that in the first place that we may fail but our God never fail gitu, dan kita nggak diciptakan untuk sembarangan gitu. Tadi like you said, kita diciptain nggak sembarangan, kita diciptain untuk something, dan kita pasti bisa lewatin ini gitu loh kan. Even in the valley of ketika justru pada saat di bawah, ketika lagi kita benar-benar ini, like I said, itu ya kita benar-benar ngerasain God's presence justru di saat itu. Mungkin di saat-saat itu kalau kita berasanya mungkin masih malu dan segala macam, ya malu ada, serius pada saat gagal itu berasa kayak gagal, malu segala macam itu ada. I admit, confess gitu. Tapi pada saat kita bisa bilang oke, ini punya Tuhan, kita let go, udah kita jalanin aja gitu. This too shall pass. Bener, pasang kacamata kuda, fokus with what we are trying to do, focus with the vision and believe that the vision it comes from God, fokus kerjain itu it helps. Gitu. Asli, keren banget. Tapi memang benar sih, kalau misalnya memang merasa perlu untuk puasa sosmed, that's okay juga gitu kan ya. Intinya yang penting bisa bantu kita untuk fokus dan punya pemikiran tadi Yopi dan Arfan sampaikan, yaitu this too shall pass, right? Itu pastinya akan memberkati banget sih. Tadi bagus tuh ada yang tulis tuh di chat, malu pasti berlalu. That's right. Keren. Malu pasti berlalu. Oke, kita lanjut nih. Ada pertanyaan selanjutnya yang menarik juga menurut saya.
Yaitu dalam kondisi failing, bagaimana nih caranya supaya kita tahu untuk tetap bangun bisnis yang gagal tersebut, yang lagi failing ini, atau better pindah sektor usaha lain. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Yopi dan Arfan. Jadi Arfan dulu deh sekarang, Arfan boleh. Oke, kalau misalkan tahu harus pindah industri, I don't know what your industry is, gitu. Kenapa kita, why this is my second failure, by the way, gitu. First company dulu bankrupt, sekarang second ini kita ada fail lagi, tapi dua-duanya itu tetap di IT, tapi lebih spesifik, gitu. Justru maybe your no is your direction, gitu. Maybe your rejection is your direction, gitu. Pada saat kita direct ke sini, kita jadi semakin kita belajar nggak dari kegagalan yang kemarin. Pada saat kita belajar, oh iya, so I know harus mainnya di sini. Oh iya, harus ini. Kalau pertanyaannya apakah harus pivot, tahu kapan harus pivot apa tidak, ya I think itu yang I don't know your industry, you should research you should research our industry juga, kita mainnya di mana gitu. Tapi apa pivot itu kan artinya how-nya yang berubah, prinsipnya sama gitu. Kan kalau kita balik basketball, pivot kan satu kaki tetap di tempat, satu kaki lagi. Misalnya kaki kiri jadi pivotnya, kaki kanan yang boleh muter-muter kiri kanan, gerak kiri kanan ke belakang ke depan. Nah, so what I think is prinsipnya apa dulu gitu. Percaya nggak dengan why-nya, kenapa kita mau kerjain ini? Kalau yang masalah pivot is about the how, gitu kan. Kita jelas nggak why-nya apa, kita jelas nggak siapa yang mau kita layanin, kita jelas nggak solusi apa yang kita mau kasih, kapan, di mana, dan sisanya kan ya it's about the how. Kalau emang pivot, ya that's what I think. Betul banget sih. Bisnisnya apapun ya gitu, industrinya ya prinsipnya, atau balik lagi ke why-nya. Jadi kenapa kamu start itu, dan kalaupun mau pivot ya why-nya tetap harus sama. Dan kalau tentang industri apa, lebih ke how-nya. Nah, itu kayaknya akan lebih dijelaskan mungkin dari Yopi. Oke. Gimana nih kalau menurut Yopi? Ini materinya marketplace ministry yang salah satu jadi fondasi saya bangun M Target ini ya. Jujur ya, the why gitu. Why you do what you do? Kenapa harus punya grand vision, harus punya personal vision yang align sama company vision. Dan saya ingat banget nih, kalau mau ngomongin ini jadi ingat ekspresinya Dennis nih atau Handoyo ya. Waktu kita baru mulai bisnis, 3 hal yang tidak mungkin kita dapat adalah money, power, or fame. 3. Uangnya nggak ada, powernya apalagi. Begitu ketemu customer, kok lu lagi nongol gitu. Apalagi fame-nya. Siapa dia gitu loh. Nggak ada. Jadi satu yang saya notice adalah untuk para founder di sini mungkin ya, bisnis founder, banyak orang tidak tahu apakah ini pantang menyerah atau nggak tahu kapan harus stop. Jadi 2 hal ini tipis banget. Jadi penting banget untuk punya wisdom. It's okay to stop gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan berarti lu tidak gampang menyerah, enggak. Gitu, it's okay. Cuma harus tahu kapan setelah melakukan segala sesuatunya dan keadaan masih belum membaik, baru mulai dipikirin. Tapi saya rasa pindah industri, pindah apapun itu why-nya tidak pernah berubah. That's good, yeah. Visinya nggak pernah berubah gitu loh. Cuma bidangnya aja yang beda. Itu aja sih. Nggak apa-apa pindah, nggak apa-apa stop. Cuman jangan sampai, ntar orang bilang nih orang gampang menyerah nih, dikit-dikit berhenti. Ya mungkin dia tahu lebih cepat bahwa ini harus stop. Di ujungnya nggak baik gitu loh. It's okay juga, nggak masalah. Gitu. Yang penting punya why-nya. Penting. Betul banget. Why-nya itu penting banget. Yang terpenting justru karena itu akan membantu kita untuk maju terus ya. Untuk ketika ada problem atau masalah atau misalnya kegagalan pun, ketika kita tanya kepada diri kita sendiri, why-nya apa kamu mulai ini? Why you do what you do? Somehow itu bisa membantu kita untuk kemudian bounce back gitu kan ya. Dan yang namanya tadi yang Yopi udah mention, money, power, or fame itu sebenarnya cuma bonus istilahnya. Kalau kita sudah sebegitunya menjalankan why kita. Dan ya itu sih jawaban yang benar-benar mantap dan kita jadi kayak flashback gitu ya ke zaman awal-awal. Tapi benar itu sampai sekarang pun masih diaplikasikan dalam bisnis kita masing-masing pastinya untuk tahu why you do what you do.
Dan ini pertanyaannya sebenarnya ada pertanyaan lanjutan sih. Ini kayaknya pertanyaan lanjutan tadi ataupun atau ya bisa bukan pertanyaan lanjutan juga. Pertanyaannya lebih ke agak mirip, cuman agak beda juga. Jadi gini pertanyaannya. Jadi kalau misalnya saya nih seorang pengusaha, terus kemudian kan gagal nih, jadi usaha itu tidak berhasil dan jadinya tutup gitu. Nah ini nggak nanya tentang pivot, tapi dia kemudian sekarang bekerja sebagai karyawan. Nah pertanyaannya, apakah artinya sama? Artinya apakah masih gagalkah ini gitu? Coba dari Yopi dulu mungkin, nanti Arfan. Saya termasuk cukup vokal nih kalau saya di kalangan teman-teman saya. Lu belum sukses kalau belum jadi pebisnis, kalau belum punya usaha sendiri atau jadi entrepreneur dan lain sebagainya. Banyak ya di sosial media juga ngomong masih mau kerja terus sama orang, waktunya jadi entrepreneur. Menurut saya itu sesat. Jadi entrepreneur sama jadi karyawan sama aja. Buat saya misalnya karyawan ya ibaratnya tuh jari kita. Satu karyawan jadi kelingking. Mau jadi kelingking yang luka terus-terusan atau menjadi kelingking yang ngebantu satu tangan bisa buat ngangkat dengan baik gitu loh. Kita punya 4 jari aja, 1 jari luka tuh ngangkat susah banget. Betul, so good. Jadi menurut saya itu bukan gagal sama sekali. Itu kita tetap ambil bagian dalam memuliakan Tuhan dengan cara yang berbeda, dengan bentuk yang berbeda. That's why untuk teman-teman entrepreneurs ini appreciate your team. Gitu loh. Jadi take good care of their life and they will take good care of yours. Gitu loh. Jadi sama analoginya jari ya. Itu aja sih menurut saya, itu bukan gagal sama sekali. Someday kalau ada kepikiran, kalau udah mantap hati, silakan maju jadi entrepreneur. Kadang-kadang orang, saya sendiri jadi entrepreneur karena kepepet. Karena kepepet. Saya kuliah kan S3 ya. SD, SMP, SMA. Jadi nggak ada gelar, so I need to mulai dagang sendiri sampai sekarang gitu. Itu sih kepepet ya. Maunya juga pengen kerja kantoran di Sudirman pakai dasi, pakai jas, keren gitu. Turun di lobi, dibukain pintunya. Nggak kejadian tuh sampai sekarang gitu. Naik busway, naik Gojek tetap gitu loh. Bener. So it's not okay being an employee. Ya, it's okay. Benar-benar bukan artinya gagal kalau jadi karyawan. Dan analoginya bagus banget sih jari tadi. Kalau misalnya satu aja jari kita ya luka, ya nggak akan membantu the rest of the fingers gitu ya. Justru dari situ kita perlu menyadari bahwa Tuhan memang mungkin menempatkan saya di sini untuk kemudian jadi berkat jadi orang lain. Nggak harus jadi entrepreneur untuk jadi berkat kan? Jadi jadi karyawan pun itu bukan sesuatu yang membuat kamu gagal. It's okay. Nah, kalau dari Arfan mungkin ada yang mau ditambahkan kah? Atau ada tanggapan lain? I agree with Jopi in a sense ya. Itu nggak gagal karena in every job there's a dignity. Gitu. Every job. Nggak peduli itu judulnya entrepreneur, itu nggak peduli judulnya janitor, nggak peduli judulnya sales, whatever. Semua kerjaan itu ada dignity-nya. Semua kerjaan itu sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan dan itu semua ada dignity-nya masing-masing gitu. So kalau memang kita bisa contribute dan kita bisa add value pada saat kita jadi karyawan, I don't think it's a failure. Ya betul. Nah, tapi kalau pada saat kita jadi entrepreneur dan kita bisa memberikan dampak yang lebih besar dan kita bisa memberikan added value yang lebih besar, it's not the value, itu justru kita memperbesar influence kita. That's the difference. Gitu. Nah, tapi kan yang penting adalah how we added value and how we make a contribution gitu to other people's life gitu. Itu yang disebut dengan kata sukses kayak gitu. Ya nggak peduli tentang whether you're karyawan, whether you are an entrepreneur. I think itu sama sekali nggak gagal sih kalau memang pada saat di pivot seperti itu. Dan yes, thank you Handoyo gitu. Dan kita bisa bersinar dimanapun kita berada, kita jadi garam dimanapun kita berada. Itu udah definition of success. Betul. Yang penting sebenarnya memberikan kontribusi dan menambah value ya, intinya seperti itu. That's okay kalau karyawan ataupun bukan karyawan. Jangan sampai kita terjebak dalam mitos bahwa harus jadi pengusaha dulu baru sukses. No, that's not right gitu ya.
Padahal artinya bukan gagal gitu untuk jadi karyawan. Itu adalah sesuatu yang memang kalau kamu bisa berkontribusi dan add value, that's good gitu. Justru adalah sesuatu yang luar biasa. Itu keren banget, nggak semua bisa begitu. So, tapi lanjutannya ada yang tanya nih. Pertanyaannya tentang why. Yang tadi kita menggebu-gebu sudah menjelaskan tentang kita harus know apa yang kita lakukan, kenapa gitu, why we do what we do. Nah, kemudian ada pertanyaan. Boleh tahu nggak why-nya Yopi dan Arfan? Why you do what you do? Gitu. Coba Yopi dulu, Yopi. Gue langsung kebayang mukanya David Cokro nih. Ya, dia mau ditanya itu ya. Somehow ada visual gitu. Lahi banget. Oke. Muncul. Begitu ngomong why, yang gue ingat adalah dimulai cari tahu why-nya itu ya. I think kalau di luar sana ngomong passion is overrated ya sekarang. Jadi kayak why itu jauh lebih penting dari passion. Why-nya itu apa yang kita lakukan, kita suka dan kita bisa dan menyenangkan. Kalau sekarang my personal vision adalah to help others grow bigger. Ini sama dengan company vision, to help others grow bigger. Jadi intinya dimanapun kita berada, apa yang kita lakukan, kita membantu klien-klien kita untuk lebih besar lagi, untuk lebih efektif lagi, untuk lebih efisien lagi, and money will come. By product, gitu kan, uangnya akan datang. Been there done that, sudah jalankan dan benar. Kalau di personal vision to help others grow bigger, ya benar, ketemu teman, ajak makan, we help them to grow bigger. Jadi lebih gemuk, kita ajak makan bami segala macam. Ujung-ujungnya kita juga yang gemuk. Tapi anyway, waktu personal gitu, ketemu orang, ngobrol segala macam, at least you help them lah, gitu loh. Jadi idea company atau jadi apapun itu yang bikin mereka begitu setelah ketemu kita nggak jadi gloomy, nggak jadi dark gitu loh hidupnya. Ada ya teman-teman kita yang kalau kita ketemu, aduh gila hidup susah banget, ini ekonomi turun segala macam. Waduh pokoknya hidupnya tuh dark banget, segelap film-filmnya Christopher Nolan gitu loh. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi gelap banget ya. Yang kayak gitu-gitu kalau myself personally nggak berusaha untuk merubah dia sih, tapi at least kita kasih dia perspektif lain, angle yang lain gitu aja. Itu makanya sekarang di bisnis ya begitu, di personal juga sama. I have aligned vision gitu. Oke, mantap sekali. Disambung oleh Arfan, boleh diceritakan why-nya? Yeah, my why is still the same dari SMA sampai sekarang, to influence the world through technology, so make other people's life easier using technology. So that's the reason why kita create solutions-nya itu benar-benar kita memudahkan untuk si F&B owner gitu. Kebetulan industrinya F&B gitu. Dan that's the vision. Sampai sekarang the vision sama, the why-nya tetap sama. So in everything that we do, everything that we build, every solution that we build itu untuk memudahkan orang dalam menggunakan teknologi. Gitu. Jadi that's my why sih dari dulu sampai sekarang. Nggak berubah. Perusahaan pertama bangkrut gitu, visinya tetap sama gitu, why-nya tetap sama gitu. Tapi memang benar sih, itu yang paling fundamental lah, bisa dibilang itu kayak fondasi kita untuk menjalankan bisnis. Jadi pastinya itu istilahnya sudah di luar kepala dan juga ditanamkan dalam hati juga. Jadi selain di luar kepala, di dalam hati benar-benar diterapkan juga dalam bisnis kita masing-masing. Dan kalau misalnya dibilang pernah nggak sih kayak ganti bisnis? Tapi ya pernah, cumannya why-nya tetap sama. Ya, nah ini ada yang tanya lagi nih, pertanyaan selanjutnya tentang mentor. Beberapa kali tadi kita mungkin sempat mention tentang mentor, atau saya mungkin ya, atau ya tadi Yopi dan Arfan juga. Nah, how do you get a mentor? Tanya kayak gitu, gimana caranya mendapatkan mentor? Kemudian pertanyaan lanjutannya, dan kalau misalnya mau mementor seseorang, if you want to mentor someone, what would you see in them before accepting dan juga training mereka? Jadi apa yang dilihat dari calon-calon mentor ini untuk jadikan mentor, apa yang dilihat dulu sebelum menerima dan mentrain mereka, begitu. Coba dari Arfan dulu. Dari Arfan dulu, mungkin ada yang bisa dibagikan pengalaman menjadi mentor, ceritanya gitu kan. Pengalaman menjadi mentor, gini. Kalau gimana caranya kita, tadi pertanyaan kedua ya, saya
refresh. Jadi pertanyaan pertama gimana cara mentor, yang kedua apa yang dilihat kalau kita mau mentorin orang, itu ya pertanyaannya. Oke. Betul, betul. Kalau gimana caranya dapat mentor? Ask and it will be given to you. So Ask and it will be good. given to you. Yeah. Ya, pertanyaannya ini udah ketok pintunya belum? Udah nanya belum? Gitu. Ya jangan takut sama penolakan gitu. Kalau misalkan ya ini my motto ya gitu. Ya kalau berani nembak cewek berani ditolak lah ya gitu. Jadi sama aja kayak sales. Sama begitu juga di dalam bisnis. Sama aja kita berani nawarin barang kita ke orang, ya udah siap-siap dan ditolak. Kan nggak semua deal go kan pada saat kita nawarin barang atau nawarin jasa, itu kan nggak semuanya langsung tiap kali kita ngomong deal oke, dan deal kan nggak begitu ya kan. Kalau nggak begitu nggak ada topik failing forward gitu. Kalau semuanya berhasil aja gitu, nggak ada topik failing forward, ya pasti ada gagalnya gitu. Masuk nggak ya tanya gitu. Kalau misalnya satu mentor ini ternyata kita tanya dia nggak mau, ya ada orang lain juga gitu, ada yang lain gitu. Nah kalau mungkin lanjut pertanyaan kedua, gimana apa sih yang mau dilihat dari kalau kita mau mentor orang? Never become ada understatement sih kalau mau ditanya kalau nggak pernah jadi mentor. Cuman kalau misalnya benar-benar as I see kalau my mentor ini, mungkin yang benar-benar mesti dilihat teachable heart kali ya, and humility gitu. Kalau misalkan kita mau mentorin orang tapi orang yang nggak mau dimentorin kan susah juga. Berarti kan kita benar-benar, kalau me if I'm imagining that I would become a mentor, ya orang yang seperti apa yang saya mau ajar, orang yang have a teachable heart, yang mau diajar gitu, yang mau di-mold gitu. Sometimes kan kalau kita ngajarin kan nggak enak ya, gembleng orang gitu, berani diasah atau enggak gitu. Berani digembleng atau enggak ya, that's the things that I'm look the most gitu. Benar banget sih itu. Kalau dari Yopi mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada tanggapan lain kah? Ada satu mentor saya ya, my investor gitu. Jadi di situ prinsip besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya benar-benar dipraktekkan gitu ya. He gave me hard truth gitu. Jadi dan dia bilangnya, this is a necessary evil gitu. Jadi wah, nggak gampang ya kita leading the company, biasanya tuh egonya langsung ngomong, kan lu nggak ada di sini nih posisinya nih, coba aja lu jalanin sini, gue taruh di sini. Pengen tahu gue, biasanya begitu kita sebagai founder, leader itu kadang-kadang susah terima masukan, tapi ternyata dalam waktu berjalan gitu sampai ke hari ini, dia orang yang paling saya hormati sampai hari ini as a mentor. Karena apa? Karena dia nggak iyain saya, dia ngasih saya hard truth gitu loh, bener-bener wah, ketampar kiri kanan, tiap kali mau ketemu tuh stresnya seminggu, tiap kali mau setup meeting itu waduh stresnya seminggu, siapin semuanya nih kalau dia ngomong gini. Tapi sekarang nyaman banget karena because good mentor knows that you will fail gitu loh. Nah kalau buat lanjutannya, kalau misalnya gimana caranya kalau waktu mau lihat itu, ya itu saya pakai caranya mentor saya. I will give them hard truth gitu loh, tentang apa yang mereka jalanin. Biasanya sih ada beberapa ya, benar kata Arfan, harusnya tuh nanya dulu mau mentorin kita gak gini segala macam. Tapi ada yang langsung nanya gitu aja, kok Yopi gini, terus begitu saya kasih jawabannya yang jujur, brutal, honest, nggak datang lagi, hilang gitu loh segala macam. Biasanya begitu. So benar, ask and you will be given. Tanya aja mau mentorin kita gak, kita juga akan sebisa mungkin membantu. Iya, betul banget sih. Kadang-kadang ya itu sih, kita terlalu mikir kayak aduh gimana caranya, padahal as simple as kayak just ask gitu ya, tanya aja. Dan Christian business leaders dan yang sudah dewasa gitu istilahnya pasti mau kok membantu, kayak will lift you up as they go forward juga gitu. Jadi artinya untuk bertanya mau mementorkan saya atau tidak, itu nggak apa-apa banget. Jangan sampai jadi ketakutan sendiri dan nggak mulai gitu ya. It's okay untuk tanya. Ini ada yang nanya lagi nih. Sebenarnya pertanyaannya ini berkaitan dengan kegagalan. Dari tadi kita mention tentang kegagalan kan. Pertanyaannya, boleh nggak dibantu membedakan kegagalan yang masih perlu diperjuangkan dan yang sudah tidak perlu diperjuangkan? Boleh dari Yopi sekarang.
itu ya, bagaimana meyakinkan diri itu ya. Betul. Itu gimana tuh caranya? Oke, itu tadi ya. There's a fine thin line di mana kita pantang menyerah atau nggak tahu kapan harus berhenti. Buat saya belajar banyak. Pegangan saya sampai hari ini untuk mengambil sebuah keputusan adalah waktu Pastor Jeffrey bilang godly decision making. Waktu kita mengambil, nggak semua pintu yang kebuka itu buat kita kan. Waktu kita mau ngambil keputusan itu selalu dipikirkan, kalau kita ambil keputusan ini siapa yang paling dirugikan? Kalau dunia selalu ngomongnya, gue dapat apa? Untungnya buat gue apa gitu loh. Kalau kita mau ngambil keputusan itu tadi, konteksnya pertanyaan tadi, siapa yang paling dirugikan? Kalau saya terus jalanin ini dalam kondisi merugi, apakah keluarga? Kalau saya ngesetnya ring satu saya, keluarga inti, keluarga. Ya kalau dari ring satunya aja udah dirugikan, ngapain? Gitu loh. Nggak ada poinnya untuk dijalanin. Itu buat saya ya, saya nggak tahu benar apa enggak, tapi sekarang kita belajar untuk, saya belajar untuk melihat, oh ya oke. Kalau yang dirugikan banyak dan orang-orang penting di dalam hidup saya, I better not. Gitu. Kalau kata Ko Ian beberapa minggu lalu tuh, kalau memang ini buat kita, Tuhan yang akan ngotot. Kalau memang ini bukan buat kita, Tuhan juga yang akan ngotot. Gitu. Jadi itu itu resonance banget di hati ya. So pikirin siapa yang dirugikan kalau kita ambil keputusan berhenti atau lanjut. Betul banget sih itu. Jangan sampai kita merugikan terutama inner circle kita atau ring pertama kita, yaitu family kita gitu ya. Dan penting untuk kita tanya Tuhan juga, minta hikmat. Kalau dari Arfan nih, mungkin ada yang mau ditambahin atau dikasih tanggapan lain mungkin? Ada tambah dikit, cuman I totally agree with Ime sama Yopi ya, gitu. Maksudnya siapa yang dirugikan sama dua, kita mesti punya hikmat, dan hikmat itu datang dari Tuhan, ya, have intimacy with God. Dan yang saya mau nambahin adalah yang balik lagi marketplace dulu clear gitu. Kita mesti tahu why-nya kan apa, what we do, length of journey-nya kayak apa. Nah, pertanyaannya length of journey kan ya kita bisa bikin planning ya, can we see 1 tahun ini kayak gimana sih, what's next year gonna look like, what 5 years gonna look like, what misalnya 10 years gonna look like, atau dibalik, kalau nggak bisa lihat 10 tahun bisa lihat 5 tahun nggak bisa 5 tahun bisa lihat 1 tahun nggak bisa lihat 1 tahun, kita bisa lihat nggak dalam 3 bulan ke depan what will gonna happen gitu. Tahu sih bikin plan, kita perencana, Tuhan yang menentukan, tapi kan kita namanya sebagai pebisnis kan harus bisa bikin plan. Ini kurang lebih kayak gimana cara kalau misalkan jual leads-nya harus dapat dari mana, strateginya harus gimana, can we describe that? Karena kalau kita bisa gambarin itu kan kita tahu length of journey-nya kayak apa. Nah dari situ kita mungkin bisa ambil keputusan whether ini harus kita ngototin atau memang begini emang harus kita pindah gitu. Bisa tadi yang udah si Yopi sama Ime udah ngomong ya, siapa yang dirugikan gitu. Misalkan kalau misalnya kita ngomong, oh, keluarganya dirugiin ini, iya berapa lama keluarga dirugiin? Ya saya nggak tahu. Wah itu susah kayak gitu. Tapi kalau misalkan jawabannya gini, ya keluarga dirugiin berapa lama? Iya karena kita sedang lagi proses susah lagi, kita lagi kondisi krisis. Sekarang susahnya 3 bulan, tapi dalam 3 bulan we gonna bounce back. Hopefully we gonna bounce back. Nah itu kan ada strategi yang jelas. Gitu. Betul. Ya itu sih kalau itu dari saya. Betul banget sih. Intinya juga kita perlu punya strategi ya. Misalnya pun harus dirugikan for like 1 week or 2, that's okay. Karena kedepannya kan akan kemudian membantu kita juga dan membantu keluarga kita eventually. Dan sampai kita melayani bisnis kita, tapi bisnis kita yang perlu melayani kita gitu, karena istilah seperti yang kita sering dengarkan di JPCC Marketplace. Dan sebenarnya karena waktunya juga udah mau habis ya, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya. Sebelum kita tutup, pertanyaannya ini menarik banget sih. Menurut saya ini itu juga untuk Yopi dan Arfan juga. Apa sih yang kalian lakukan sehari-hari gitu ya untuk menjaga mindset? Beneran gini pertanyaan, untuk menjaga mindset untuk tetap positif selalu. Apa yang dilakukan sehari-hari? Coba boleh di-spill dari Yopi dulu mungkin. Kegiatan sehari-hari apa? Oke, tagline-nya adalah keep negative, stay positive. Gitu. Jadi COVID-nya negatif, mindset-nya positif. Jadi apa yang saya lakukan setiap hari ya? Pompa diri. Ini klise banget, sorry, nggak ada jawaban
yang canggih-canggih, doa, minta sama Tuhan, buat buka hari, buat tutup hari, terus goes. Terus ya intinya hal-hal sederhana yang orang-orang, buat saya nih, saya jujur aja ya, saya itu dulu waktu SD kalau nggak salah hasil tes IQ-nya itu jenius, gitu. Saya dinyatakan jenius, gitu 145 atau berapa. Tapi kenyataannya ya saya nggak naik kelas, saya nggak lulus kuliah, lulus cepet. Intinya sombong, merasa diri pintar, lalu berusaha mencari segala sesuatu yang sifatnya ini banget, science banget. Ternyata apa yang saya rasa dulu orang-orang biasa yang berdoa sama Tuhan, minta Tuhan tolong, itu buat saya cupu dulu gitu ya. Sekarang memang itu yang harus dilakukan ternyata gitu loh. Kita itu kecil banget. Yang perlu kita lakukan cuma minta. Tuhan jaga. Yang kedua, saya pakai visual. Jadi kalau pikiran-pikiran buruk lagi datang, saya pakai visual. Saya kuncir pikiran buruknya, kuncir, buang. Coba aja. Ya, dikuncir. Alah, pergi. Dalam nama Tuhan Yesus. Intinya begitu sih, tangan bergerak sih. Waktu lagi mulai nggak pede, waktu mulai ngerasa, wah, comparison ya, terutama kita compare ourselves, kita langsung buang. No, you're good. You're good. You are good. Udah. Gitu. Ya. Perlu banget sih untuk talk back ke diri kita sendiri gitu ya, ketika ada pemikiran-pemikiran yang bikin kita negatif-negatif, kita perlu memberikan afirmasi positif. Itu sangat membantu banget menghilangkan yang namanya self doubt dan kemudian aura-aura negatif gitu lah ya. Untuk stay positive menurut Yopi adalah salah satunya mengatakan kepada diri sendiri bahwa you can do this, atau kayak yuk bisa yuk gitu lah ya. Dari Arfan mungkin bisa ditambahkan lah. Gimana tuh cara? Daily life. Dari sini jadi lebih, because of this crisis gitu, jadi kita lebih teratur, self discipline itu penting, ritme gitu. I believe as an entrepreneur gitu kan, kalau kita sering banget baca di Instagram gitu, kenapa si Jeff Bezos bangun jam segini, kenapa Bill Gates bangun jam segini, and they have the routine of their life gitu, dan baru sadar gitu rutin itu sangat-sangat penting ya. Kayak kita bangun pagi, kita doa dulu gitu. Kalau bahasa dunia meditasi kan, kalau kita enggak, kita connect with our creator, we connect with our resources gitu. Ya, after that olahraga ya, karena kebanyakan orang entrepreneur tuh energinya berlebih gitu, makanya bisa kerja 7/24, 365, nggak ada restnya gitu, karena energinya berlebih. Sometimes kita tuh mesti atur, keep pace ya. Ada orang ya olahraga, mau goes kayak, mau tenis kayak, mau basket kayak, mau nge-gym kayak, whatever it may be ya, start with that gitu. Dan kalau misalkan ada, karena biasanya kalau olahraga moodnya jadi jauh lebih baik, and your day is brighter and you have energy gitu. Like Dr. Robbie pernah ngomong kan, kalau kita mau dapetin energi, kita mesti buang energi buat dapetin energi gitu. And it's totally true. Start with that gitu. Sisihin waktu 15 minutes, 30 minutes, you go working out, and itu benar-benar brighten your mood, brighten your days gitu. Lebih ibaratnya kita udah ready gitu, orang lain masih tidur, kita udah ready, itu udah ada sense of achievement-nya sendiri kayak, gue udah lebih pagi dari yang lain. Jadi udah ada sense of achievement-nya sendiri gitu. And kalau pada saat lagi di posisi ritme itu benar-benar ngebantu kita supaya kita tuh benar-benar lebih stabil gitu. Jadi nggak benar-benar kita tiba-tiba down atau tiba-tiba ini, udah kita we can maintain it, we can maintain the stability. The routine is important, habit itu penting ya. Itu sih, that's what I start. Iya benar sih. Benar. Jadi kayak hal-hal sesimpel kayak olahraga, dan tadi Yopi bilang goes atau ya olahraga di pagi hari juga membantu banget kita untuk berpikir positif. Kalau ya namanya pikiran negatif, ya kalau tips dari saya sih, yang namanya pikiran negatif itu memang mungkin tend to muncul atau cenderung muncul ketika menghadapi sebuah masalah atau lagi gagal dan lain sebagainya. Tapi note menurut saya juga ya, ketika sedang dihadapi masa-masa seperti itu, berusaha untuk nggak panik gitu ya. Sering banget, kalau saya sendiri sih sering panik ya. Memang agak susah sih, saya sendiri juga masih belajar untuk menghilangkan rasa panik ini. Tapi again, saya juga sering mengikuti webinar di Marketplace juga, dan sama-sama belajar bahwa yang namanya panik itu juga tidak akan menemukan solusi atau jalan keluar yang tepat gitu ya. Justru malah biasanya membuat orang salah mengambil keputusan, dan kemudian bahkan fatal gitu ya keputusannya. Jadi tetaplah tenang, berkepala dingin, dan memilih
untuk menjadi atau berpikir positif. It's a choice ya. Kita bisa memilih untuk lakukan itu. Kita bisa memilih untuk berkata-kata pada diri kita sendiri yang positif-positif. Yang tadi Yopi sudah sampaikan, afirmasi positif itu sangat membantu. Dan tentunya juga berserah kepada Tuhan. Belajar dari kisah Arfan dan Yopi, kita perlu selalu memiliki mindset atau berusaha memandang kegagalan sebagai proses menuju kesuksesan gitu lah ya. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kalau misalnya ada yang perlu tambahkan, dikurangkan, ya ditambahkan dan dikurangkan, tingkatkan apa yang bisa ditingkatkan, dan kemudian tentunya menjadi lebih baik lagi ke depannya. As a closing statement, mungkin ada yang mau disampaikan lagi kah dari Yopi dan juga Arfan? Boleh. Closing Boleh statement-nya. It's okay to fail, ya. It's okay to not okay. Ya, kita nggak perlu selalu kelihatan kuat. Ya, kamu bukan atlet angkat besi, gitu. Yang paling penting adalah jangan pernah berhenti. Ya, that's good. Yes, jangan pernah berhenti. Aja. Keep showing up gitu kalau kata Pastor Jeffrey ya. Yes. Jangan pernah berhenti sama sekali. Benar banget, keren banget sih. Kalau dari Arfan mungkin. Closing statement? Ya, posisi bisa kita orang sehat bisa sakit, gitu. Orang sehat bisa sakit, tapi orang sakit juga bisa sembuh, gitu. Ya. Ya kan, orang sehat bisa sakit, orang sakit bisa sembuh. And the sun will comes out. Kita bangun pagi, matahari muncul, kita tidur, bulan juga ada, gitu. So never give up, keep going, keep hustling, gitu. Kita tahu kapan keep hustling and never give up. Same with Yopi, gitu. Asli, keren banget closing statement-nya, benar-benar ngena ya. Alright, terima kasih untuk Yopi dan Arfan yang sudah bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dari teman-teman semua di sini juga, sudah mau bercerita dan berbagi pengalaman yang berharga tadi, serta berbagi hikmat, pengetahuan, juga tips-tips yang very, very practical untuk dapat meyakinkan atau membantu kita melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Saya yakin apa yang sudah dibagikan pasti sangat memberkati banyak orang, termasuk saya sendiri. So once again, thank you Arfan dan Yopi. Thank you Ime. Thank you Arfan. Thank you Yop. Thank you everyone. Ya, benar banget. Dan kita memang sudah mendengarkan cerita dan pengalaman yang menginspirasi sekali ya dari Yopi dan juga Arfan melewati berbagai kegagalan dalam bisnis. Namun bersama-sama kita bisa lihat juga bahwa mereka tetap bersemangat gitu ya, tetap bisa bounce back dan memutuskan untuk memiliki mindset failing forward. Jujur banget ya, nih saya merasa sangat terberkati dan saya sangat rasanya seru banget lah hari ini. Memang tadi sudah sama-sama belajar bahwa yang namanya kegagalan itu bisa dialami siapa saja. Benar-benar bisa siapapun, termasuk orang yang sangat sukses sekalipun, seperti Yopi dan Arfan tadi juga pernah mengalami kegagalan. Dan karena kegagalan bisa dialami siapa saja, yang membedakan hanyalah bagaimana setiap orang menanggapi kegagalan tersebut. Agar mampu bangkit dari kegagalan, kita tidak boleh berdiam diri begitu saja di dalam keterpurukan atau rasa bersalah yang berlebihan gitu ya karena gagal. Mengalami kegagalan mungkin akan membuat kita malu mungkin, atau sedih, kecewa, dan lain sebagainya. Cenderung menyalahkan diri sendiri atau mungkin keadaan dan bahkan Tuhan. Tapi tadi kita sudah belajar sama-sama, penting untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan tersebut menghambat kita untuk maju. Karena kegagalan bukanlah suatu hal yang memalukan, bukan pula akhir dari segala kegagalan atau segalanya lah. Bukan akhirnya kok, itu bukan ya. Masih ada cerita lagi, there is more to our story, right? Nah, jadi kegagalan justru sebenarnya bisa menjadi salah satu motivasi kita untuk bertumbuh dan kemudian berkembang, alias hanyalah sebagian proses yang perlu kita lewati dalam menggapai kesuksesan. Nah, itu sebabnya jika teman-teman sekarang merasa atau currently merasa gagal gitu ya, atau ya entah karena kehilangan klien ataupun di dalam pekerjaan atau merasa gagal dalam bisnis, jangan putus harapan. Kabar baiknya adalah, I'm gonna quote, kegagalan kita tidak membuat kita pecundang. Your failure does not make you a loser. Begitu kata Pastor Alfie di salah satu khotbahnya yang sangat luar biasa sekali. Keberhasilan dan kegagalan tidak mendefinisikan siapa diri kita kecuali kita mengizinkannya.
Sekalipun misalnya pun terjadi, itu tidak akan mengubah identitas kita dalam Tuhan. Sebab identitas kita tidak bergantung apa kata orang, pencapaian kita, ataupun pekerjaan kita sekalipun. Tapi berdasarkan apa yang Tuhan katakan tentang kita. Jadi yang paling penting adalah the audience of one, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Alright, sekarang saya akan mengundang our head ministry, Handoyo Lim, untuk menyampaikan dua patah kata, dan kemudian memimpin kita dalam doa. Handoyo, are you there? Hai, halo semua. Luar biasa, thank you banget Yopi, thank you banget Arvan and Ime, of course, as always. Banyak banget belajar hari ini. Sedikit aja mungkin saya kasih sedikit tambahan pemikiran lah ya. Saya akan mulai dari sini dulu nih, menyambung sama apa yang Yopi tadi sampaikan. Jangan FOMO, nanti jadi FOPO. Kalau udah FOPO, nanti ujung-ujungnya kita jadi kepo. Ya, apa artinya? Jangan FOMO, lalu kita ikut-ikutan bikin bisnis startup atau ikut-ikutan jadi pengusaha. Nggak usah FOMO. Karena pada saat nanti kita pusing, kita jadinya FOPO. Fear of other people's opinion, lalu ujung-ujungnya kita jadi kepo. Kepo itu apa? Keep on entertaining people's opinion. Ujung-ujungnya nanti kita bilang kita burnout. Padahal belum tentu itu panggilan Tuhan buat kita. Ya, itu intermezzo sedikit. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Cara kita memandang sukses atau keberhasilan akan menentukan cara kita memandang kegagalan. Apa definisi sukses kita? Kalau sukses buat kita adalah bisnis bagus, cuan, kaya raya, terkenal, maka kalau bisnis kita gagal, kita bisa bilang kita gagal. Tapi kita ini kan ciptaan Tuhan. Tuhan ciptain kita dengan satu tujuan, dan tujuan Tuhan untuk menciptakan kita adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk mengasihi sesama. Kalau kita sadar kita ciptaan Tuhan dan hidup kita untuk Tuhan, artinya seharusnya kita melihat sukses dari kacamata Tuhan. Benar gak? Ya, apa yang seringkali kita anggap gagal, itu merupakan gagal dari sudut pandang kita, tapi belum tentu gagal dari sudut pandang Tuhan. Perhatikan nih, society selalu menempatkan orang-orang yang berhasil on pedestal. Bahkan nggak sedikit banyak gereja yang menempatkan orang-orang yang sukses di atas panggung. Padahal kalau kita lihat di Alkitab itu, tokoh-tokoh nabi-nabi di Alkitab itu datang dari orang-orang yang broken. Kita perhatiin murid Yesus tuh bukan orang-orang yang hebat, itu orang-orang yang hidupnya broken, yang dipanggil sama Tuhan, yang dipanggil sama Yesus. Nabi yang terhebat sekalipun, Nabi Elia pun pernah gagal. Kalau kita lihat dari zaman Abraham sampai turun-temurun, banyak sekali cerita kegagalan mereka. Tapi intinya mereka itu mau diproses untuk kemuliaan Tuhan. Kata kuncinya mau diproses. Nah, of course, yang tadi Yopi dan Arvan juga bilang, kita harus kenali identitas kita. Belajar ngelihat identitas kita sebagai anak Tuhan. Kalau kalian dengar khotbah Pastor Jeffrey 2 minggu yang lalu, dia bilang cerita mengenai anak yang bungsu. Ya kalau mau dipikir-pikir kan perumpamaan anak bungsu itu kan ya dia udah gagal banget, udah sampai memakan kotoran babi. Bahkan udah hancur-hancuran hidupnya, dan dia ketika dia kembali kepada bapaknya, identitasnya dipulihkan. So ketika kita berada dalam posisi sulit, don't settle for less. Tahu kenali identitas kita dan kembali lagi sama Tuhan. Ya, Yopi and Arvan pernah alami gagal, dan mungkin sedang kayak Arvan tadi cerita, dia sedang mengalami proses yang menurut standar dunia ini gagal, lagi pusing. Tapi standar dunia lo ya. Tapi belum tentu standar Tuhan itu gagal. Karena bisa jadi apa yang dialami itu kata Tuhan, wait, ini bukan failure, ini proses. Ini proses. Jadi belajar ngelihat sukses atau kegagalan dari kacamata Tuhan. Karena apa yang kita anggap gagal, seringkali Tuhan bilang, wait, ini bukan gagal, ini proses. Oke? Proses. Don't settle for less. Oke? Di dalam bisnis, berhasil atau gagal, nggak hanya dilihat dari uang yang dihasilkan, tapi juga dilihat dari dampak yang diberikan. Sukses menurut ukuran Tuhan. Nah ini juga kita belajar definisi ini dari Pastor Jeffrey 2 minggu yang lalu. Sukses menurut ukuran Tuhan adalah ketika hidup kita
memenuhi apa yang Tuhan inginkan lewat kekuatan dan talenta kita. Sekali lagi, sukses kalau kata Tuhan adalah ketika kita bisa memenuhi apa yang Tuhan inginkan lewat kekuatan dan talenta yang Tuhan berikan. Kita hidup sepenuhnya seperti yang Tuhan kehendaki dan blueprintnya Tuhan itu kita hidupi. Itu sukses. Artinya kita harus punya grit, kita harus punya ketekunan untuk menajamkan kekuatan dan talenta kita. Jadi kalau mau sukses, mulainya dari mana? Menajamkan kekuatan dan talenta kita. Jangan fokus ngelihat kiri kanan, oh si ini bisa ini, si ini bisa ini. Makanya tadi saya bilang, saya awali, jangan FOMO. Jangan fear of missing out. Karena apa? Masing-masing kita kekuatan dan talentanya beda. Mulai dari apa yang ada di tangan kita. Fokus memperbaiki strength dan talent kita sehingga kita bisa dirapi berbeda dari yang lain, lebih baik dari yang lain. Fokusnya di kita. Let's be a little better than yesterday. Let's sharpen ourselves lewat pembelajaran ini. Ya, saya harap ini bisa membantu teman-teman, dan saya harap webinar ini juga bisa menjadi berkat buat teman-teman semua di sini. Kita saling belajar, kita saling melengkapi, dan kita saling menguatkan lewat cerita-cerita dan pengalaman dari teman-teman semua di sini. Terima kasih.